Nah, kita lanjut ya. Ya. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu kayak kayak semua Bapak Ibu. Yang menarik ini Utsman bin Affan ya. Ini buku ini yang Zariba ini ya ekonomi umat ya. Itu satu dinar itu 1,2 juta. Tahun berapa itu ya? 6 tahun yang lalu gitu ya, 1,2 juta ya. Dan sekarang udah hampir 12 juta satu dinarnya, dinar KR ya. 11 juta berapa? 11 juta 600-an lah sudah nilainya. Jadi hampir 12 juta. Nah, yang menarik ini Utsman bin Affan ini ya apa namanya? Dia beda juga dengan kita gitu kan ya. Utsman bin Affan ini walaupun orangnya sudah meninggal, tapi rekeningnya masih hidup sepanjang masa ya. Rekening Utsman bin Affan tuh masih hidup, masih ada sampai sekarang karena dia meninggalkan warisan beberapa sumur dan kebun kurma yang semua itu diwakafkan menjadi warisan sampai sekarang ya, sampai sekarang. Beda tipis dengan kita. Kita tuh masih hidup tapi rekening kita udah mati gitu ya. Udah mati. Rekening kita sudah mati, tapi Utsman bin Affan beliau sudah wafat, rekeningnya sampai sekarang masih hidup. Dan saya bisa melihat ya masjidnya beliau ya. Jadi masjid ini baru dibangun berapa tahun yang lalu ya. Ini atas kerajaan Arab Saudi dari rekening yang ada itu, rekening Utsman bin Affan, dibuatlah masjid ya, wakaf Utsman bin Affan. Jadi ini masjid wakaf Utsman bin Affan. Bapak Ibu kalau dari mana ya, pintu berapa itu ya di Madinah, itu 360-an berapa gitu. Ke arah mana ya nih? Ke arah timur, ke arah barat. Anda Bapak Ibu akan bisa ketemu tuh masjidnya ya. Wakaf Utsman bin Affan Hotel. Kok masjid hotel, sorry, maksud saya hotel. Bisa ketemu hotelnya seperti itu. Nah, begitu pun dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain ya. Oh, ini dari Maros Fikih Ekonomi Umar ya, Dokter Zaribah ya. Jadi begitupun dengan apa namanya sahabat-sahabat yang lainnya ya. Jadi sahabat-sahabat itu Bapak Ibu semua itu kaya kaya banget gitu, ya. Maka kita sebagai umat Islam itu wajib kaya. Nah, salah satunya itu yang diinginkan oleh Panas itu bagaimana kita bisa menjaga apa namanya harta kita, tadi kembali dengan emas dan uang. Nah, ini seperti tips mengelola keuangan ala Lee Ka-shing. Lee Ka-shing ini adalah orang terkaya dari Hong Kong ya. Lee Ka-shing. Dia menyampaikan seperti ini ya. Dia menyampaikan seperti ini ya. Bahwasannya mengelola keuangan ala Lee Ka-shing ya, orang orang kaya di Hong Kong ya. Nah, bahwa 30% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, Lee Ka-shing menyarankan agar tidak boros ya. Dana 30%. Jadi pendapatan kita itu dibagi tuh dalam 5 komponen ya. Yang pertama dana 30% untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian dana 20% untuk networking dan pertemanan. Ini untuk bisnis dan lain sebagainya. Kemudian dana 15% itu untuk belajar. Dana 10% untuk jalan-jalan ya. Dan dana 25% itu untuk investasi. Nah, ini yang seperti ini. Jadi yang kita alokasikan itu kurang lebih seperti ini, 25% untuk investasi, ya 15% untuk belajar, 20% untuk networking, 30% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, 10% untuk happy-happy lah, untuk jalan-jalan ya. Ini ala-ala Rikasing dalam mengelola keuangannya. Nah, maka kita penting sekali Bapak Ibu mengatur keuangan secara bijak ya. Buat skala prioritas dalam mengelola keuangan Anda. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Bedakan antara needs dan wants ya. Ini kita butuh apa? Ini kita ingin kan? Kalau ingin tuh nggak akan pernah selesai gitu. Need itu berdasarkan kebutuhan. Wants itu berdasarkan keinginan gitu kan ya. Kita ingin aja gitu. Ya, miliki aset ya, bukan beban. Miliki aset ya, bukan liabilitas, bukan beban ya. Utamakan fungsi, bukan gengsi. Seperti itu. Nah, dalam magnet rezeki dilakukan pengalokasian itu yang kurang lebih seperti ini. Ini kembali ke teman-teman gitu ya. Jadi untuk JIS, zakat infak sedekah 2-10% gitu ya. Investasi tabungan minimal 10%, biaya hidup 40-60%. Gede banget nih sebenarnya. Kewajiban atau ada amanah maksimal 30% untuk kita bayarkan ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya amanah ya. Maka kita perlu rutin dan disiplin minimal 10% dari penghasilan Anda untuk menabung emas. Kalau likasing itu 25% gitu ya. Seperti itu. Nah, harus kita pahamin juga yang mana namanya aset. Nanti kita juga akan belajar tuh yang mana aset soleh dan aset tidak soleh ya. Nah, bisa tentang aset versus liability. Bicara tentang penghasilan, pendapatan dan pembiayaan ya, atau beban, liability. Jadi beban atau liability itu adalah seperti rumah yang kita tinggali, mobil yang dinaiki, ya, kendaraan dan lain sebagainya apapun. Segala sesuatu yang kita keluarkan rutin itu namanya beban atau liability, bayar air, bayar rumah, bayar listrik dan lain sebagainya, bayar kuota, bayar apapun itu namanya liability.
Sementara aset adalah sesuatu yang menghasilkan ya. Seperti misal nih rumah tapi kita sewakan, properti yang kita sewakan, emas atau logam mulia dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita pahamin tuh, jadi kalau yang namanya aset itu adalah uang yang masuk ya. Jadi yang namanya aset itu artinya uang yang masuk Masuk. ya. Tapi yang namanya liability udah pasti atau beban tuh uang yang keluar ya. Misalnya aset, emas, properti, bisnis, bisa sampingan, rumah sewa, rumah bait di sana nanti, kendaraan sewa, saham syariah dan lain sebagainya yang menghasilkan itu namanya aset. Sementara yang namanya liability atau beban itu misalnya kredit, hutang, mana piutang. Ya, piutang itu juga beban loh ya. Uang kita yang ada di orang lain itu beban, bukan sebagai aset ya, karena masih di orang lain. Ya, rumah, kendaraan, traktor berlebihan, kongko yang nggak jelas dan lain sebagainya. Suka beli barang-barang yang lucu, ini lucu, ini lucu gitu. Itu menjadi beban sebenarnya ya. Kalau dalam bakti rezeki ya, misalnya kalau aset itu ya keberkahan, menjalin silaturahmi, belajar, sedekah dan sebagainya, tetap sehat itu aset ya. Beban ya melakukan dosa, riba, permusuhan, persaingan, mubazir, kebodohan, tidak sehat dan lain-lainnya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang kita juga harus pahamin ya. Jadi ini ada kisah Fulana ya, atau saya bilang kisah si Mawar, ini kisah real, kisah nyata, dan saya juga punya kisah yang kurang lebih hampir sama seperti ini ya, dengan teman saya. Jadi katakanlah si Fulana ini dia sudah bekerja selama 11 tahun ya. Dia punya gaji cukup besar karena levelnya manajer 28 juta per bulan. Ini cukup besar gitu ya. Kemudian nah yang menariknya dia belum punya rumah ya. Gajinya besar tapi dia belum punya rumah. Dan sisa uangnya 1 juta di rekening setiap bulan, hampir setiap bulan. Seperti itu. Dan punya mobil senilai 120 juta. Ya, ini mobilnya juga kredit. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, misalnya hitungan kasar aja, kalau dia tidak makan, tidak minum, tidak mengeluarkan apapun, gitu ya. Jadi penghasilan dia 28 juta itu selama 11 tahun, itu sebenarnya kurang lebih sekitar 3,69 M. Kalau dia tidak mengeluarkan apapun, kalau kita bicara pendapatan per bulan, tidak makan, tidak sewa rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara seperti itu ya, bicara yang kasar saja. Nah, tapi kenyataannya dia tuh nggak punya apa-apa gitu ya. Mobil pun kredit, padahal penghasilannya besar sekali. Karena apa? Karena gaya hidupnya adalah gaya hidup yang eh, apa namanya, berfokus kepada eh, liability, beban aset. Dia sering kongko, sering jalan-jalan, sering happy-happy dan lain sebagainya tanpa memikirkan untuk dia menabung. Ya, sebenarnya ada 4 pola itu dalam kita menabung. Dia tanpa memikirkan untuk menabung untuk masa depannya, seperti itu. Ya, seandainya kalau dia pintar mengatur asetnya, ya, dia pasti akan punya itu yang namanya aset. Dia pasti akan punya tabungan untuk masa depan. Ya, karena ini adalah mindset, karena ini adalah pola pikir, gaya hidup dan lain sebagainya ya. Nah, kita ingat juga itu, kita ingat ya, kisah sejumlah warga Tuban mendadak jadi crazy rich ya, borong mobil mewah barengan. Kenapa? Karena tanahnya dibeli oleh Pertamina. Bapak Ibu coba perhatikan sekarang di Tuban, udah kemanaan tuh, udah kembali lagi ke formasi awal. Bahkan ya apa namanya, ya bahkan malah hidupnya malah jauh tidak bagus. Karena apa? Sawahnya dijual sehingga tidak ada penghasilan dan lain sebagainya. Bahkan jauh lebih miskin lagi ya. Kita ingat tuh sampai beli mobil yang mewah ya, karena ya tiba-tiba menjadi kaya gitu. Tanahnya dibeli, sawahnya dibeli gitu ya, seperti itu. Ya. Dan mereka nggak berpikir, hanya berpikir sesaat saja. Habis itu nggak ngerti, beli kulkas nggak paham, beli kulkas jadi tempat baju, jadi lemari dan sebagainya. Dan kalau kita lihat lagi ya, ini udah bisa kita lihat ya, waktu kejadian 2021 itu, nggak sampai setahun 2 tahun mereka kembali lagi kepada polanya. Kenapa? Jadi gini, bedanya orang kaya dan orang gaya ya. Jadi kalau orang kaya itu dia fokus untuk menabung 1 juta per bulan selama kurang lebih dari 5 tahun ya. Seperti itu untuk mau pingin beli mobil. Tapi orang gaya itu dia akan melakukan mencicil 4-5 juta per bulan selama lebih dari 5 tahun ya, seperti itu. Nah, bedanya antara menabung dan kredit atau amanah itu, jadi kalau nabung itu kita membeli masa depan, kita membeli masa depan dengan harga hari ini.
Ya, maksudnya gimana? Ya, eee, kita akan membeli misal kita mau beli mobil tapi kita bersabar, maksudnya dengan membeli dengan harga hari ini. Tapi kalau kredit itu kita membeli harga hari ini, ya, sorry, membeli hari ini dengan harganya yang masa depan, ya. Mestinya motor cuman, katakanlah 30 juta, ya, tapi begitu dengan di kredit harganya menjadi 60 juta lebih, ya. Teman-teman sudah paham pasti itu. Jadi kredit itu membelinya hari ini dengan harga masa depan, ya. Tapi kalau nabung tuh membeli masa depan dengan harga hari ini. Apalagi nanti kalau dengan, emas. Nah, jadi, sebenarnya apa sih impian-impian kita gitu kan. Semua pasti punya impian yang kurang lebih sama lah. Menikah ya, yang belum menikah gitu, atau menikah lagi. Pendidikan, bikin pendidikan yang terbaik ya, bisa berangkat ibadah, umroh atau haji ya. Punya kendaraan atau rumah yang belum punya rumah, pingin juga jalan-jalan dalam dalam dan keluar negeri ya. Kemudian pingin juga punya properti yang produktif ya, emas dan lain sebagainya ya. Kurang lebih seperti inilah beberapa impian-impian yang kita semua, inginkan ya. Ya saya juga sama, pengen pendidikan, bisa umroh dan haji, mobil dan rumah baru, jalan-jalan ke luar negeri, emas dan properti yang produktif ya. Dan saya bersyukur nih dari semua ini alhamdulillah ya, semuanya udah gitu ya, udah berjalan gitu. Saya lagi merencanakan, properti yang produktif. Jadi saya punya aset juga properti, tapi tadi tuh asetnya nggak soleh, nggak produktif ya. Bisa zakat, wakaf, dan sedekah maksimal ya, seperti sahabat Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Oke. Bapak Ibu, hanya ada 2 pola gitu kan ya, untuk kebutuhan dan keinginan masa depan atau impian. Ada 2 pilihan instrumen ya. Yang pertama menabung dengan uang ya, atau emas, atau membelinya secara kredit hutangan. Buat orang magnet rezeki udah pantangan yang namanya amanah, penambah amanah atau hutangan ya, seperti itu. Jadi kita juga paham tuh ya, orang yang punya hutang pasti kurang nyaman lah dalam hidupnya, dan kalau tidak benar-benar memahami ilmu magnet rezeki, rezekinya akan bertambah tidak baik-baik saja. Tapi ketika sudah memahami ilmu magnet rezeki terkait dengan hutang atau amanah, insya Allah akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ketika amanah udah bisa diselesaikan, insya Allah segala impian-impian pun akan jauh lebih mudah kita capai ya. Seperti itu. Nah, ada 2 instrumen. Yang pertama adalah menabung dengan uang atau emas. Kemudian membelinya juga secara kredit ya. Dan kita sebagai penganut paham magnet rezeki gitu ya, itu udah nggak boleh yang seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Sorry ini kok malah yang ini sih. Bentar ya. Yang tadi materi. Oh ya, saya ingin nyampaikan ada satu materi lagi yang ini juga menarik. Ini tadi saya bilang ya, terkait dengan gaya hidup tapi nanti ya. Menabung uang atau emas membeli secara kredit. Nah, misal kita apakah ada pilihan instrumen lain? Ya ada, properti. Misalnya gitu ya, properti ya. Dengan properti yang tepat, ya investasinya akan berlipat tinggi. Tapi juga berdasarkan pengalaman saya juga punya properti gitu kan. Properti itu mesti ngeliat lokasinya dan lain sebagainya. Ketika lokasi bagus ya insya Allah properti itu akan bagus. Tapi ketika lokasinya tidak bagus, ya jangan berharap properti itu akan bisa naik. Itu yang saya alamin Bapak Ibu ya. Jadi bahkan ini saya pengen menjual semua itu properti saya ya. Tapi tantangannya mesti besar nilainya dan tidak mudah dijual, yes, saat dibutuhkan. Dan ini yang tidak disadari banyak sekali kena pajak, pembiayaan yang keluar dan lain sebagainya. Maka properti itu akan menjadi liability, menjadi beban ya. Bagaimana dengan saham? Saya pernah main saham ya, seperti itu. Saham juga kecuali kita main trading ya, trading ya dapatnya besar, resikonya juga gede gitu. Nah itu kita tidak juga anjurkan ya. Kalau bermain yang aman tuh adalah saham IHSG gabungan ya, tapi nilainya nggak besar sih. Nah, kemudian bagaimana dengan emas? Nah, ini dia. Bagaimana dengan emas? Ya, emas ini katakan aset ini sangat menarik ya. Seperti itu. Bagaimana kita menabung dengan emas? Ini saya mau kasih contoh ya. Jadi kita kembali tuh ya, menabung misalnya dengan oh sorry ini kok keliru ya. Oh nggak apa-apa deh. Ya, biar aja ya, pakai ini aja. Nah ini. Nah,
kita udah nggak inilah ya. Maka gaya hidup itu harus mesti kita kurangin ya. Jadi ada 4 pola itu ya. Yang pertama itu jadi gini, dia tetap tidak merubah gaya hidupnya. Tadi yang seperti Fulana itu gajinya gede gitu ya. Tapi ya setiap bulan cuma tinggal 1 juta, rasanya kurang terus gitu. Artinya dia tidak merubah gaya hidupnya, tetap berhutang, tetap ngikutin gaya hidup, ya. Artinya dia orang yang tidak bertobat. Seperti itu, ya. Dia nggak tobat dan dia juga tidak menabung. Gaya hidup yang pertama, dia tidak tobat dan tidak menabung. Gaya hidup yang kedua, akhirnya dia tobat tuh, ya. Dia tidak mengikuti gaya hidupnya, nggak lagi ngutang lagi, nggak suka kongko, nggak suka apa, tapi dia tidak menabung. Nah, yang ketiga, dia juga tobat, sudah tidak mengikuti gaya hidup lagi, ya, tidak kongko-kongko, tidak berhutang, beli sesuatu itu dengan cash dan lain sebagainya, dan dia menabung, ya, menabung dengan rupiah. Nah, yang keempat, dia bertobat nih, ya. Dia bertobat eh, dan dia menabungnya dengan emas, ya. Apa perbedaannya? Kita bisa melihat perbedaannya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat dalam grafik ya, masa lalu dan masa kini gitu kan ya. Yang versi pertama dia tobat, tapi dia tidak menabung, ya. Nah, maka bisa dipastikan kehidupan masa depannya akan cenderung akan jatuh gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada tabungan, ya. Seperti gambar Fulana tadi itu. Dia seorang gajinya gede gitu, tapi setiap bulannya itu dia cuma tinggal setahun, maka bisa dipastikan, diperkirakan masa depannya tidak akan baik-baik saja. Ya, ini pola yang pertama. Pola yang kedua, dia tobat, tidak mengikuti gaya hidup yang dia tidak menabung. Bentar ya, ini kok berubah-ubah ini. Cek, bentar ya teman-teman. Ya, cek suara saya terdengar jelas. Nah, yang kedua, karena tidak menabung, ya, maka masa depannya juga tidak baik-baik saja. Nah, yang ketiga dia tobat, tapi dia menabung, ya, dengan rupiah. Dia rencanakan masa depannya tadi, ya. Jadi dua instrumennya untuk merencanakan masa depan ya dengan menabung, jangan dengan yang kredit ya. Menabung tapi dengan rupiah seperti itu. Maka masa depannya akan bagus seperti itu. Tapi tidak bisa apa namanya mengatasi kualitas hidupnya. Nah, yang keempat, dia topatnya menabung dengan emas. Nah, emas itu ya masa depannya nanti akan juga contohkan secara real ya, benar-benar luar biasa gitu ya. Dan grafiknya itu akan cenderung naik ya, mengatasi kualitas hidup. Jadi sangat berbeda sekali ketika kita menabung biasa dengan menabung dengan emas. Ya, Bapak Ibu ya, coba nanti saya akan contohkan itu. Sorry, mohon maaf. Kok larinya ke sini tadi? Mohon maaf ya. Nah, mana tadi ya? Berbeda sekali menabung ketika dengan emas ya, seperti itu. Nah, kita pahamin emas itu adalah aset, ya. Emas itu adalah aset, seperti itu. Nah, kenapa emas ya? Karena emas cenderung naik terus, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Kalau kita lihat grafiknya tuh naik terus. Ada mengenal kadaluarsa, tidak mengenal tidak terkena inflasi, kemudian tidak bisa dipalsukan, ya. Dan sangat untung jika disimpan, maka lebih untung lagi jika diperdagangkan. Itu emas. Nah, sekarang pernah nggak kita bertanya, pada zaman Nabi, ya, pada zaman Nabi, 1 dinar itu sama dengan 1 ekor kambing, ya. Kenapa 1 kambing pada zaman Nabi dan saat ini masih 1 dinar, sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik, ya. Sekarang 1 dinar masih harga kambing, bahkan gitu ya. Bahkan cek, aduh ini kenapa goyang-goyang ya. Bahkan
Bahkan satu dinar sekarang tuh bisa dapat 2 ekor kambing yang terbaik. Ya kenapa? Satu dinar yang di dinar kaya rezeki itu kurang lebih sekarang 11 jutaan ya. Artinya kambing 6 jutaan ya. Berapa jutaan gitu. Ya. Artinya seperti itu. Bagaimana kalau dengan uang? Ya udah nggak dapat lagi. Kalau 10 tahun yang lalu kambing atau ekor kambing mungkin masih bisa dapat 1 juta. Sekarang dengan 1 juta cuma dapat 4 porsi ekor kambing ya. 4 porsi sate kambing atau kaki kambing lah ya. Sop kambing. Nah, ini tabel perbedaan menabung uang di bank dengan emas ya. Misalnya kalau kita menabung di bank tuh ya, simpan emas ya. Menabung uang di bank tuh terdampak inflasi, dana tidak mudah berkembang. Sementara emas anti inflasi dan nilainya cenderung selalu naik setiap tahun ya. Dan saya sudah merasakan benar yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau bunga tabungannya rendah. Simpan simpan emas anti riba ya. Kalau menabung di bank dikenakan biaya pajak setiap bulan. Karena kita sendiri simpan, maka tidak ada pajak setiap bulannya ya. Menabung di bank dibebankan biaya admin ya. Simpan emas nggak ada biaya penyimpanan kecuali kita nyimpannya di bank ya. Kemudian menabung di bank ada limitasi pembatasan dan aturan bank. Nggak bisa narik 1 miliar saat itu. Mesti buat janji dulu ya. Kalau emas bisa kita belanjakan, pengelolaannya dan lain sebagainya bisa kita atur sendiri. Ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik atau potensi hilang. Banyak sekali di bank tuh uang sekarang mudah hilang ya. Kemudian mudah dicairkan, sangat liquid. Kapanpun kita bawa, kemanapun kita jual, emas itu langsung cair ya. Bisa jadi duit dan lain sebagainya. Saya tidak melarang Bapak Ibu jangan menabung, tetap menabung di bank untuk kebutuhan sesuai kebutuhan sehari-hari aja untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya atau transaksi dan lain sebagainya. Selebihnya simpanlah ke dinar, simpanlah ke emas ya gitu. Nah, ini salah satu yang menjadi tantangan ketika kita menabung itu adalah ini nih, ya. Hati-hati racun godaan impian. Nah, makanya kalau kita nabung dengan duit, mudah sekali tergoda. Murah banget ya, gitu ya. Murah murah banget ya, gua mau beli deh. Apalagi sekarang dengan banyak sekali hypno-selling di marketplace gitu ya. Kita tinggal buka-buka, murah banget ya, murah banget ya, gitu. Akhirnya tiap hari datang tuh tukang paket, ada paket, ada paket. Itu bahayanya kalau kita nyimpan uang di bank gitu ya. Seperti itu. Karena sekarang mudah sekali tuh. Tinggal GoPay, tinggal transfer, tinggal apa, udah selesai gitu ya. Ya saya juga masih sebenarnya, tapi saya membeli sesuai kebutuhan gitu ya. Karena yang murah sih kan ya kalau beli di Shopee, di Lazada, di mana dan lain sebagainya. Ya tidak kemana-mana kita gitu ya. Nah ini harus berhati-hati ya. Tapi kalau kita semuanya simpan, makanya simpan dana uang itu sesuai kebutuhan saja ya. Tapi kalau sudah kita simpan ke emas, ini kita nggak terpengaruh. Aduh, kita mau beli ini menarik ya. Wah, udah dalam bentuk emas deh. Kita kadang males untuk menjualnya ya. Nah, apa itu yang disebut dengan inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dipengaruhi banyak faktor seperti terjadinya perang seperti kayak saat sekarang gitu ya. Dolarisasi dan lain sebagainya. Penyebab lainnya jumlah uang beredar di masyarakat lebih banyak. Ya, seperti itu. Masyarakat lebih banyak yang konsumtif sedangkan suplainya terbatas. Nah, di Statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5-18% per tahun. Nah, ini oleh pemerintah Indonesia inflasi ini dijaga sampai segini Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya inflasi kita tuh udah di luar batas ini ya. Artinya harga-harga barang dan jasa naiknya 5-8% aja per tahun. Ini dijaga memang ya. Padahal sesungguhnya inflasi kita tuh udah gede banget. Nah, artinya agar Anda tetap dapat membeli barang impian yang diinginkan, maka kenaikan nilai tabungannya, kalau kita mau nabung tadi kan ya, instrumen instrumen untuk membeli impian kita tuh dengan dua pola kan yang menabung dan kredit. Kredit kita nggak pakai lah. Dengan menabung. Menabung dengan apa? Boleh dengan duit, boleh dengan emas. Sekarang kita lihat nih ya. Jadi eh, kita ingin membeli sesuatu barang impian yang kita inginkan, maka kenaikan nilai tabungan kita yang kita simpan itu sebenarnya harusnya di atas inflasi. Harus di atas 8% tabungan kita kalau pakai duit atau kalau pakai emas, ya. Nah, kira-kira tabungan mana yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank atau emas? Ya, seperti itu. Ya. Nabung pakai duit atau pakai emas? Udah, ini saya tidak ceritakan, ibu bapak udah paham tuh. Ya, kalau nabung pakai duit, kemungkinan rasanya nggak mungkin deh. Ya, kita tahu nih, bunga bank tuh aduh kecil banget ya.
bunga tabungan di bank tuh 0,1 sampai dengan 1% per tahun. 1% per tahun loh, artinya satu kalau per bulannya 1/12. Ya. Jadi kalau kita punya tabungan di bawah 1 juta, bunga per tahunnya 0,00%, yang nggak ada bahkan yang ada minus. Ya. Karena ada biaya admin, bahkan uang kita berkurang. Tabungan kita pun 1 miliar, bunganya cuma 2% per tahun. Artinya 2/12 per bulan. Kecil sekali. Ya. Jadi akhirnya kalau kita nabung tuh nggak bisa mengejar kebutuhan impian kita. Karena apa? Karena kenaikannya di bawah inflasi. Ya. Inflasi itu 5-8. Nah, bagaimana dengan emas murni pertumbuhannya? Adalah rata-rata 15-40% per tahun. Bahkan diprediksikan tahun ini 20%. Dan kenyataannya kenaikan emas sudah 40%. Ya. Jadi luar biasa banget. Seperti itu. Artinya apa? Dengan emas itu di atas inflasi. Ya. Kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Nanti saya akan tunjukin, ya. Saya akan tunjukin apa yang saya rasakan begitu ya. Nah, maka di hadapan emas semua barang-barang itu cenderung harganya turun. Misalnya telur versus emas ya. Pada tahun 2017 Desember, harga telur itu 21.000 per kilogram. Harga buyback emas batangan antam itu 555.000 ya. Dan kemudian Desember 2021, harga telur naik ya menjadi 25.000 per kilogram. Tapi harga bebek emas antam yang 1 gram gitu ya, menjadi 827. Jadi malah lebih naik. Nah, kalau kita pegang 1 gram emas di tahun 2017, maka kita akan dapat 26 kilogram telur. Tapi tahun 2021, 1 gram emas malah bisa dapat 33 kilogram telur. Lebih banyak 7 kilogram telurnya. Artinya dengan kita megang emas justru mendapatkan lebih banyak barang. Ya. Jadi harga telur malah turun kalau pakai ukuran emas. Ya. Padahal bedanya cuma 4 tahun tuh. Nah, 1 kilogram emas di 2025, ya mungkin dapatnya cuma Innova Matic gitu ya. Nah, di 2020 bisa dapat BMW, 1 eman lebih. Ya. Ini tahun Januari 1984, 1 kilogram emas itu 12 juta. 12 juta pada tahun itu memang tinggi. Ya. Di sekarang udah hampir 2 M. 1 kilo. Karena 1 gram itu sudah 2 jutaan kan ya? Ya, seperti itu. Dan naik sendiri tanpa bunga, halal ya. Nggak ada riba. Nah, bagaimana juga dengan haji ONH? Sama Bapak Ibu. Justru dengan memegang emas itu, haji itu bukan lebih naik. Sekarang kan haji naik tuh, pakai rupiah. Tapi sesungguhnya haji itu turun. Ya, kalau dengan emas. Ya. Di 2025, haji itu 23.500. Kurang lebih konversi emasnya 174 gram lah. Ini kita nggak pakai dinar ya. 174 gram. Di 2012, haji itu 340. Emasnya malah jadi kurang, gramnya malah jadi kurang, 67 gram saja. Kalau seandainya di tahun 2025 kita nggak berangkat gitu ya, tapi kita punya emas 174 gram, ya, ini di tahun 2012 kita bisa berangkat sampai 3 orang. Hampir 3 orang berangkat haji. Ya, ketika emasnya kita konversikan 174. Bagaimana dengan mobil? Sama. Dengan mobil juga. Ya, harga mobil tuh makin turun. Fortuner 2010 harganya 397, 2020 harganya setengah M, 554. Ada kenaikan 157 juta ya. Tapi kalau dengan emas, per gram emas atau dengan dinar ya, itu kurang lebih 241 dinar atau 1026 gram ya. Tapi begitu di 2020 kita hanya beli cuma 550, setengahnya saja. 550 gram itu harganya Fortuner. Atau 129 dinar ya. Ada selisih kurang lebih 112 ya. Turun malah 46%. Kalau duit naik malah 39%. Tapi kalau dengan emas itu menjadi turun. Begitupun juga kuliah. Kalau dengan duit naik tuh 100%, tapi kalau dengan emas itu malah turun. Jadi segala sesuatu apapun itu turun kalau dengan emas ya. Maka kesimpulannya emas atau dinar itu adalah tabungan terbaik untuk kita memiliki impian. Seperti itu. Ya. Nah, karena apa? Karena sifat uang tuh begini Bapak Ibu. Ya, sifat uang itu nilainya turun. Ada kadaluarsa, berubah bentuk. Ya. Bapak Ibu pernah nggak
punya nggak uang, nanti uang 5.000 itu ya, yang kertas sekarang bisa jadi nanti bentuk koin. Dulu uang 100 itu, uang 500, uang 100, kalau masih ingat ya seumuran-seumuran saya gitu, uang 500 itu masih ada yang kertas. Uang 100 itu masih ada yang kertas. Sekarang ada nggak uang yang 100 kertas? Sudah nggak ada, bentuknya koin. 1.000 ada yang masih kertas, ada yang sudah ada bentuknya koin. 5.000 nanti juga akan bentuknya koin. Bahkan nih 2027 jika jadi akan menjadi snaring ya. Artinya redenomi apa sih? Redoni apa sih? Apa sih? Denominasi ya. Ya, redominasi uang itu akan dijadikan 1.000 menjadi satu. Jadi tadi ada informasinya yang terbaru beberapa hari yang lalu saya baca gitu kan ya. Akan jadi tuh mau dijadikan redenominasi. Apa sih? Denominasi ya. Jadi Denominasi. iya, redominasi 1.000 menjadi Rp1 seperti itu. Ya. Jadi nilai uang tuh berubah, turun, kadaluarsa berubah bentuk. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau yang dikatakan uang itu belum tentu emas, kan gitu ya. Tapi emas itu pasti uang, ya. Dan emas itu belum tentu dinar. Tapi dinar itu udah pasti emas, ya. Dinar yang emas loh ya, bukan dinar yang uang ya. Seperti itu. Maka memiliki uang belum tentu punya emas, sedangkan punya emas pasti tentu memiliki uang ya. Itu filosofinya seperti itu. Maka hal yang paling penting dari emas Bapak Ibu teman-teman harus kita pegang sepenuhnya fisiknya. Karena apa? Harus kita pegang ya. Kemudian hindarilah yang namanya emas-emas digital ya. Karena emas digital tuh ya kita nggak pegang. Jadi prinsipnya emas itu adalah siapa yang megang fisiknya dialah pemiliknya. Ya, siapa yang pegang fisiknya dialah pemiliknya, itu emas. Beda dengan produk lain. Mobil. Mobil walaupun kita megang mobilnya tapi kita tidak punya BPKB-nya, bukan kita yang punya. Rumah walaupun kita tempati rumahnya berpuluh-puluh tahun, selama kita tidak punya sertifikatnya bukan kita. Tapi emas beda. Emas siapa yang pegang fisiknya? Walaupun ibu bapak punya suratnya bertumpuk-tumpuk, tapi saya yang pegang fisiknya, maka emas itu adalah milik saya, bukan milik bapak ibu yang pegang suratnya. Jadi emas itu harus dipegang. Nah, maka emas yang mana yang bagus untuk dibeli? Ada 3 kriteria ya. Emasnya asli, kemudian teruji, desainnya bagus dan nancepi hati, jadi sayang untuk dijual kembali. Jadi lebih panjang masa tahannya si emas, spreadnya paling rendah. Jadi pasti jual dapat harga terbaik. Apa yang dimaksud dengan spread? Spread itu adalah selisih beli dan jual. Ya, semua barang ada spreadnya. Contoh emas merek Antam selisihnya 9-11%. Ya, jadi contohnya begini, misalnya kita punya handphone iPhone dengan handphone Xiaomi, ya. iPhone ketika kita beli dan kita jual lagi, harganya masih lebih bagus. Artinya dia spreadnya lebih rendah, ya. Ketika spreadnya lebih rendah, maka itulah spread yang terendah, maka itu yang terbaik. Tapi begitu kita beli Xiaomi, 2 hari kita balikin, harganya langsung jatuh. Itu artinya spreadnya gede, tinggi, presentasinya gede. Artinya ya nggak bagus. Jadi beli emas tuh mana spreadnya yang lebih rendah. Jadi kita jual lagi masih untung, ya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu bisa bisa coba tes ya. Jadi yang namanya investasi emas itu adalah ketika kita jual lagi, ya. Ini contoh gitu ya. Ini 50 gram Antam ada 10 dinar KR. Ini versus Antam dengan 10 dinar. Kurang lebih 10 dinar itu kan 48,5 ya. 42,5. 42,5 gram ya. Jadi kalau logam mulia polos tanpa ukiran doa ini kadang-kadang sering kita tidak paham gitu kan ya. Suka dibandingkan antara dinar dengan emas batangan Antam. Padahal Antam itu punya dinar. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan dinar Antam dan dinarnya dinar Khairajikin, harganya kurang lebih sama ya. Atau dengan Antam yang seri batik, yang gift sama. Kenapa harganya sama? Karena ada ukirannya. Dia batik, kalau dinar itu ada kaligrafinya, ada doa, ada ayat suci ya, seperti itu. Nah, logam mulia pola sampai ukiran doa, logam mulia dengan ukiran doa lafaz Allah, ayat Al-Quran, simbol-simbol keislaman. Ya. Nah, kedua, pajaknya ditanggung pembeli. Tapi kalau dinar, pajak ditanggung oleh perusahaan PT DKRI. Spreadnya 8 sampai 12. Dinar spreadnya tuh dari 9 sampai 5 lah sekarang tuh ya. Kemudian harga jual kembali dipotong materai, pajak, dan potongan kemasan. Ya. Sementara kalau dinar enggak. Harga jual kembali
nggak pengaruh kemasan, nggak pengaruh tahun, nggak pengaruh bentuk dan sebagainya. Kemudian memiliki manfaat menyelamatkan uang dari inflasi, sama menyelamatkan uang dari inflasi dan mendapatkan pahala karena menjalankan mengikuti sunnah Nabi. Nah, teman-teman tuh bisa ngelihat nanti dari web asli resmi. Ini data lama ya, data lama, tapi teman-teman bisa coba ya, seperti itu. Ini saya belum update datanya. Ini data tahun kapan ya? Jadi gini teman-teman ya, ketika saya cek waktu itu, sekarang pun Bapak Ibu kalau mau cek, misalnya 10 dinar, ya 42,5 eh, dengan Antam, logam mulia itu kita bisa lihat tuh, nanti buybacknya berapa sih? Ya, jadi waktu itu ketika dicek, ya 42,5 gram atau 10 dinar, Antam itu buybacknya 42,5 gram tuh buybacknya 56 juta 925. Ini sama-sama dari webnya. Dinar yang di tabel itu 65,744. Jadi selisihnya 8 jutaan. Jadi lebih tinggi harga buybacknya dinar. Ya. Jadi yang dikatakan investasi itu adalah ketika spreadnya, buybacknya lebih tinggi, itu dikatakan investasi. Bukan saat belinya, tapi saat kita jual kembali, ya kita mendapatkan keuntungan value yang lebih tinggi. Nah, maka dana korazikun itu adalah spread yang paling rendah, ya seperti itu. Saya ingin mencontohkan ini Bapak Ibu, ya. Bentar ya. Saya punya formula, jadi saya punya tabungan gitu kan ya, tabungan dengan dinar, dan saya bisa merasakan manfaatnya, masya Allah ya. Jadi kita bisa merencanakan masa depan, ya. Nah ini contoh nih ya. Jadi ini saya buka ya. Nah ini begini Bapak Ibu ya. Saya mencadangkan, ya ini ada contoh, ini saya mencadangkan, ya ada dana darurat, kurang lebih targetnya cuma 150 juta, ya kan, pendidikan anak 150 juta, ya kurang lebih dengan dinar itu, ya saya tidak pernah nambah-nambah dinar lagi, ya itu kurang lebih sekitar 16 dinaran, 16 atau hampir 17 dinar, saya tidak pernah nambah-nambah lagi. Apa namanya, nilai saat ini nilainya bukan nilai pakai dinar loh ya, ini nilainya pakai harga emas saat ini, harga emas Antam. Ini real, ini data ini real. Itu apa namanya, target saya udah melampaui. Saya nggak perlu nambah-nambah lagi nabung ke dinar atau nabung emas, karena saya punya target tuh. Oh ya, saya cadangkan dana darurat tuh katakanlah 150 juta. Begitupun misalnya dengan dana pendidikan anak itu ya, saya coba cadangkan 150 juta. Tapi ketika saya menabung dengan emas, ya dengan dinar, ini naik dengan sendirinya. Ya, pada beberapa bulan yang lalu masih sama segini, itu belum 100%, sekarang udah 100% lebih lewat, ya. Bahwa nilai saat ini kurang lebih 156 juta. Ini nilai bukan dengan dinar, tapi kalau sudah 16 dinar itu nilainya hampir 180-an juta, ya. Nabungnya tanpa terasa. Tanpa terasa dia naik dengan sendirinya nilainya. Jadi cadangan saya, oke, saya cadangkan ini tabungan saya, kalau saya nabung dengan rupiah itu nggak mudah kecapai. Tapi ketika saya nabung dengan dinar, ada formulanya, ada apa namanya, template untuk perhitungannya, itu memudahkan saya untuk melihat, wah rupanya impian apa yang saya targetkan tuh udah kecapai gitu kan ya. Sehingga saya menabung, mengalihkan ke impian yang lain, seperti itu. Nah, karena itu pasti akan naik terus gitu. Karena itu pasti akan naik terus. Nah, ini sama juga dengan umroh. Ada teman waktu itu dia pengen umroh ya, 60 juta sebenarnya hitungannya duitnya itu ya. Katakanlah kita hitung dengan modal 70 juta ya. Berangkat dengan 2 jamaah ya. Maka dengan dinar sebenarnya bisa berangkat 3 sampai 4 jamaah. Caranya gimana? Jadi waktu itu ya kan, dia punya dana kurang lebih 70 juta. 70 juta kan kurang lebih apa namanya, umroh itu 35 juta lah ya. 35 juta kan dia ingin berangkat berdua. Udah saya bilang, coba kamu alihkan aja. Waktu itu di 2022, kamu belikan saja paket eksklusif. Saat itu paket eksklusif masih harganya, paket eksklusif itu masih harganya 69 juta. Atau katakanlah 70 juta ya. Dan niat umurnya tetap, saya hanya minta kamu sabar ya. Ya, kalau kamu ingin bawa anakmu, kalau kamu ingin bawa keluargamu atau ibumu atau orang tuamu, tapi kamu sabar saja, ya. Sampai setahun lah atau 2 tahun lah, saya bilang gitu kan ya. Nah, maka ketika di tahun 2024
20 Oktober juga dengan tahun yang sama, itu nilainya udah bukan 70 juta lagi, bukan 69 juta, tapi naiknya harga dinarnya udah 111 juta. Artinya naik 42 jutaan. Dan ketika di buyback, itu ada dapat keselisih 35 juta. Ya. Artinya apa? Dengan modal 69 juta, dia tahan setahun, bisa berangkat 3 orang. Dengan modal, dengan apa ya, teman saya sampai baru ngeh ya, teman saya yang di travel ya. Wah ini bagus ya Mas Tovan ya, Mas Tovan ya. Artinya bisa jadi bahan marketing, dia bilang kan. Artinya dengan bayar 2 jamaah, Anda berangkat 3 gitu dia bilang kan ya. Artinya dengan hanya bayar 2 jamaah, Anda berangkat 3. Dan ini udah dipakai nih. Ini teman saya waktu di Makassar kan ya. Akhirnya bisa berangkat 3 orang tuh. Setahun kemudian. Ya, kalau dia tadinya mau nambah 1 orang lagi, dia mesti nambah duit lagi, nabung duit, dia pasti bekerja dan sebagainya. Tapi kalau dengan dinar, dinarnya yang bekerja. Ya, artinya dinarnya akan bertambah sendiri nilainya. Seperti yang tadi saya contohkan tadi ya, ketika saya menginvestasikan dana darurat. Ya. Nah, bagaimana kalau tahun berikutnya lagi? Ya, ketika tahun 2025, 27 Oktober juga, ini datanya 27 Oktober, ya, yang saya ambil, harganya dinarnya tuh paket eksklusif itu sudah 186 juta. Naik 117 juta. Gila gitu ya. Selama 2 tahun Bapak Ibu. Luar biasa banget. Ya. Harga bebeknya ada keuntungan 107 juta. Artinya apa? Bisa bonus 3 paket umroh. Yang tadinya mau berangkat 2 orang. Sabar aja 2 tahun, yang berangkat 5 orang. Dengan paket yang sama. Kenapa 35 juta? Ya inflasi harga umroh 3 tahun, 4 tahun masih sama. 35 juta, nggak berubah. Ya, nggak berubah itu. Mau 5 tahun, 4 tahun harga umroh nggak berubah. 30, 35 juta, 20 juta, 35 juta, sedikit. Tinggal kelasnya aja yang beda. Ya, tapi dia akan mendapat kelas yang sama. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali. Jadi data-data ini valid banget Bapak Ibu. Dan saya baru merasakan sekarang itu. Ya. Harga dinar 10 dinar, 5 September 2023, 48 juta. Setahun kemudian 64 juta. Ya. Dibiarin aja setahun 15 juta naiknya tuh. Itulah keberkahan dan kekuatannya dinar. Dan ketika tahun 2025, ya, harganya sudah 94 juta itu yang 10 dinar. Ini kami rasakan tuh. Ya. Selama 20 tahun naik 46 juta. Ya. 2 kali lipat harganya dari harga awal. Atau kenaikannya 48%. Jadi kenaikan emas sudah bukan sampai 20% lagi, sudah sampai segitu. Sampai saat ini. Ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi benar nih kata hadisnya Nabi ya. Akan datang kepada manusia suatu masa yang di mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Ya. Nah, inilah kelebihan dinar khairul razikin ya. Desainnya sangat indah banget. Jadi sangat tidak mudah dipalsukan. Kenapa? Karena moldingnya detail banget, nggak mudah. Lebih enak mudah palsukan emas batangan. Ya. Kemudian bebeknya mudah. Ya. Kemudian tadi splitnya juga rendah, dapat pahala sunnah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah lihat dinar itu desainnya indah banget. Cantik banget. Saya sudah bandingkan dengan dinar-dinar yang lain, beda sekali. Ya. Dan satu hal yang menarik, ya, Pak Lasong mengatakan, dinarnya adalah emas yang jujur. Kenapa? Bisa dipegang Bapak Ibu. Bisa dipegang. Emas yang lain kita nggak tahu tuh asli apa enggak, karena di packing. Bahkan sekarang tuh ada informasi yang terbaru yang saya sudah bagikan ke beberapa grup, dinar yang di packing itu, packingannya asli Bapak Ibu. Begitu di barcode benar dapat, tapi dalamnya palsu. Kenapa? Karena dibuka lagi, diklentek lagi, rapi banget, baru press lagi ulang sehingga nggak kelihatan bahwa itu palsu. Dalamnya palsu. Ya, seperti itu sekarang. Nah, kalau dinar kan tidak, dinar bisa dibuka, bisa Bapak Ibu pegang. Ya, jadi mudah sekali mengecek keasliannya. Karena apa? Karena bisa dipegang. Seperti itu. Nah, ini keunggulan dinar, the best gold coin design ya, the best dinar community. Nah, ini juga kita punya komunitas yang sangat besar, kemudian the best buyback price. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang dengar-dengar tentang investasi bisnisnya magnet rezeki, investasi seperti ini bodong ya. Ada yang nawarin menjual nama magnet rezeki, menjual Pak Nas, dengan bayar 100.000 akan mendapatkan uang 1 juta dalam 3 sampai 6 jam, itu adalah bodong ya, menawarkan
saham, trading dan lain sebagainya, forex dan sebagainya, itu adalah bohong ya, seperti itu. Jadi nggak ada itu, yang ada bisnisnya di Magnet Rezeki itu adalah dinar, emas. Nah, kesalahan-kesalahan kita dalam investasi emas itu, ya beli emas perhiasan. Ah, ibu-ibu ini udah paham nih ya. Beli emas perhiasan kan ibu-ibu paham tuh. Belinya ada berliannya, ada permatanya, tapi ketika dijual yang dihargain cuma emasnya, gramasi emasnya saja. Berliannya sudah nggak dihargain, bentuknya nggak dihargai. Maka beli emas perhiasan itu adalah secukupnya. Beli emas perhiasan itu adalah secukupnya ya. Nah, membeli dengan hutang, jangan, jangan sekali. Beli dan jual ke toko, ya Bapak Ibu paham lah, beli dan jual ke toko itu pasti yang lebih untung toko. Walaupun kita merasa untung ya, tapi toko yang jauh lebih untung. Kemudian tidak punya impian, ya, tidak punya jangka panjang, impian jangka panjang, ya. Menjual sebelum 1 tahun, kalau kita gadis, sebaiknya jangan. Ya, memang kita sarankan sebelum 1 tahun, tapi belakangan ini dalam 2 tahun ini, dalam waktu 4 bulan, 3 bulan emas itu udah naik gila-gilaan. Ya. Nah, kenapa berdagang atau berbisnis emas dinar? Karena carilah bisnis yang sudah menjadi aset. Nah, emas itu, dinar itu, dinarnya sendiri, barangnya sendiri sudah aset, ya. Kalau kita berbisnis produk dan lain sebagainya, produk semakin banyak kita simpan, kita khawatir. Karena dia bukan menjadi menjadi aset kan. Tapi ingat, dia akan menjadi liability. Kenapa? Karena ada biaya simpan, biaya rawat, expired, masa kadaluarsa, tidak tren lagi, seperti itu. Maka sudah tidak menjadi aset. Kalau mau cari aset, carilah produk yang expired-nya saya sarankan lama, panjang, sampai 5 tahun. Nah, itu keren itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau expirednya cepat, saya pernah soalnya waktu COVID, saya frozen, expired itu cuma 6 bulan. Waduh, tidak mudah. Semakin banyak kita numpuk stok, ya semakin tidak mudah, harus cepat kita keluarin kalau ada expired, ya. Seperti itu. Maka carilah bisnis yang menjadi aset. Nah, beda dengan emas. Emas semakin kita simpan semakin lama, semakin expired, semakin tinggi harganya. Ya. Kenapa? Karena semakin naik. Nah, ya, tidak expired, pasti. Kemudian tidak mengikut tren, mode. Wah, sekarang trennya ini, kan ya. Trennya bajunya seperti ini, sepatunya seperti ini, tasnya begini. Nah, itu tren, mode. Gitu. Akan juga habis nantinya. Nah, tidak menjadi bekas. Jadi emas itu nggak bekas, nggak ada emas bekas. Emas itu selalu baru, maka dikenal dengan istilah buyback. Tapi kalau barang lain, dikenal dengan namanya second atau bekas. Walaupun hanya dipegang semenit, 2 menit, jadi bilang bekas ya, seperti itu. Nah, bagaimana carilah bisnis yang menjadi aset? Apa yang menjadi aset? Ya emas. Ya, bisnis emas atau dinar ya bebas resiko. Oh, boleh dikatakan tuh resikonya minim banget. Emas itu resikonya minim. Ya, kecuali kita ditipu ya. Itu lain lagi cerita ya. Pokoknya emas itu risikonya minim lah seperti itu. Bebas risiko. Nah, kenapa? Dan bisnis emas itu punya dua mata pisau ya. Maksudnya gimana? Ketika kita jual beli nih. Kenapa? Jadi emas itu ketika kita lakukan jual beli, emas itu kalau dijual tuh untung. Ini sebagai pedagang emas ya. Dan kita beli juga untung. Artinya kalau kita jual konsumen, kita untung Bapak Ibu. Kalau konsumen jual ke kita, kita yang beli, kita untung. Makanya toko emas tuh paling senang kalau beli emas ketika Bapak Ibu membelinya bukan toko emas tersebut. Misalnya Ibu membeli di toko emas A, kemudian Ibu jual ke toko emas B. Toko emas B itu senang banget, maka dihargain tuh emasnya dengan sangat murah sekali. Ya, maka jual emas yang terbaik mana? Jual di mana Bapak Ibu beli. Nah, kita sebagai pedagang emas, maka ketika menjual emas, kita akan untung. Menjual dinar tuh, kita akan untung. Membelinya pun dari konsumen, kita juga tetap akan untung. Ya. Bagaimana dengan harga naik dan turun? Nah, harga naik, kita untung. Harga turun, kita juga tetap untung. Nah, itu menariknya kalau kita sebagai pedagang atau pebisnis emas. Ya. Nah, maka prinsip pebisnis emas itu kita harus tahu, harus paham untuk bisa berinvestasi emas dinar. Nah, kenapa harus berinvestasi? Karena satu, ya, buat impian kita juga, dream kita. Tadi yang saya contohkan, saya mengalokasikan dana untuk pendidikan anak, untuk jalan-jalan, untuk perbaikan rumah misalnya, untuk dana darurat. Nah, dana emas yang kita investasikan itu, selain untuk itu, juga bisa untuk kebutuhan
kita transaksikan nantinya. Kemudian bagaimana kita memahami sistem, jual beli dan buyback, ya. Karena apa? Karena kalau kita ngejual, ya, kita harus untung. Kalau kita beli, kita juga tetap untung buyback, ya. Jadi kita harus paham. Nah, pengertian pemahaman buyback nanti saya akan jelaskan ya, ketika nanti Bapak Ibu menjadi pedagang emas. Jadi maksud buyback itu ketika kita jual, kita harus bisa, menstok kembali, emasnya. Jadi emas itu stoknya harus balance, harus nggak boleh minus, harus balance, ya. Nah, kemudian mau mempromosikan atau mensiarkan atau memperkenalkan diri bahwa kita adalah saudagar emas, ya, pebisnis emas, seperti itu. Nah, kenapa? Karena bisnis emas sesungguhnya tidak mengganggu pekerjaan utama, bisa sebagai pendamping, bisnis utama. Kalau teman-teman saat ini gitu ya, punya pekerjaan utama, misalnya katakanlah ASN. ASN kalau dapat gaji 13, ya gaji 13-nya disimpan aja ke emas bagian, jadikan stok Anda, jadikan barang dagangan, ya. Yang Anda nanti jual kembali, transaksikan kembali. Dapat insentif, ya insentifnya jangan dijadikan gaya hidup. Selama ini sering sekali insentif dijadikan, penghasilan tambahan, itu keliru, ya. Sisihkan itu, simpan kita menjadi, emas, hedging, pelindung nilai, ya. Maka emas ini, dinar ini tidak mengganggu bisnis utama kita, karena dia justru akan melindungi bisnis kita, bisnis utama kita, gitu ya, seperti itu. Nah, keuntungan berbisnis emas dinar itu prinsip emas tidak ada kadaluarsa tadi ya, tidak menjadi bekas, kemudian mudah diuangkan, ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara memulainya? Simpel Bapak Ibu, ya, simpel. Dan yang menariknya, tapi sebelum itu saya kasih contoh lagi, bagaimana kita penting sekali ya, eee, memahami konsep emas ini, ya. Ini tadi saya sudah kasih contoh ya, jadi gini, kenapa kita penting sekali punya tabungan emas atau menjalankan bisnis ini misalnya gitu ya. Nah ini tadi sudah kasih contoh, saya kasih contoh lagi ini kelihatan gambarnya ya, teman-teman, ya. Ini perbandingan harga dinar Khoirozmikin itu kurang lebih tadi sudah sama ya, ini saya lewat saja. Nah, kenapa, kita harus minimal menyimpan dinar itu 20 dinar setiap keluarga. Tadi saya bilang, ya, sebagai dana cadangan 20 dinar. Ya, tadi ini nah ini contoh saya nih, ya. Ini belum 20 dinar nih, nanti saya akan mau penuhin dulu 20 dinar. Ini, untuk kebutuhan saya dana darurat, ini masih 16,75 dinar, artinya kurang lebih 3 dinar lagi lah buat entry level untuk menjaga cadangan, ya, seperti itu. Ya, menjaga dana cadangan, ya. Ini saya bilang cuma dana darurat, baru saya ingat lagi ya, mestinya nanti saya konversikan menjadi 20 dinar, ya. 20 dinar seperti itu. Nah, kenapa kita mesti punya? Karena memang dianjurkan yang seperti itu Bapak Ibu. Manfaat 20 dinar bagi tiap keluarga, cadangan dana darurat keluarga. Nanti saya akan revisi ya. Saya mestinya mencapai 20 dinar ya. Saya cuma hanya kasih lihat saja bahwa ketika saya cadangkan 150 juta, rupanya udah tercapai di angka 16 dinar aja, ya, seperti itu. Tapi patokannya harusnya 20 dinar ya. Jadi menjadi cadangan dana darurat, seperti itu. Gede itu 20 dinar sekarang kurang lebih, hampir 190-an juta lah ya, seperti itu. Cadangan dana darurat keluarga, asuransi kesehatan keluarga. Jadi nggak perlu pakai asuransi lagi kita, ada dinar. Ya, kalau terjadi sesuatu udah dinar aja ya, eee, berkah, nggak riba dan lain sebagainya. Semua yang namanya saya asuransi tahun berapa ya, 2007, 2000 enggak deh, 2000 sebelum 2011 deh, 2009, 2008 tuh yang namanya asuransi semua saya batalin, saya nggak pakai lagi. Ya, perlindungan aset dari inflasi, aset yang liquid mudah dirupiahkan, ikut menghidupkan sunnah Nabi. Golongan mampu mengeluarkan zakat setengah dinar setiap 20 dinar. Jadi, zakat itu sumbernya dari dinar. Ya, setiap 20 dinar ketika memenuhi nisabnya selama setahun, maka keluarkanlah setengah dinar. Ya, seperti itu. Terhindar dari riba pinjol, pay later, kartu kredit atau pinjaman ke perbankan. Maka
kita sarankan ibu teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yuk milikilah minimal 20 dinar ya, seperti itu. Nah, ini ada hal yang menarik. Ini kisah real gitu ya. Kisah kakak adik menabung emas senilai 1 M dan versus deposito 1 M ya. Jadi oh ini contohnya di satu, sorry ini contohnya yang di satu, yang ini aja deh ya. Nah, jadi yang ini aja. Jadi ini sama nih, ada ruko senilai jangan yang ini deh. Saya mau kasih ini sukuk, ini sukuk ya. Menyimpan aset dalam sukuk 2,5 M versus simpan dinar KR 2,5 M. Ini jadi yayasan ya, sebuah yayasan dia menyimpan dananya 2,5 M itu ke sukuk ya. Eh, sukuk retail yang 5 tahun, bunganya cukup gede itu. Ya, jadi instrumen pemerintah yang gede itu sukuk saat ini, obligasi saham tuh kecil ya, jadi sukuk gede. Jadi setiap bulan dia dapat 10 juta, dia simpan seperti itu, ya kan. Kemudian dikenalkanlah konsep dinar, ya. Kemudian kita kenalkan konsep dinar, bentar, ya. Mana sih datanya? Kemudian kita kenalkan konsep dinar. Oh ya ini. Nah, ya. Kemudian kita kenalkan konsep dinar. Ya, dia punya sukuk 2,5 per bulan, terima 10 juta setahun. Ya, setahun 120 juta. Karena apa? Yayasan. Jadi dari 10 juta itu dia bisa menghidupi operasional yayasan lah. Ada tambahan. Ya, kalau sudah 5 tahun maka akan dapat 600 juta. Karena sukuknya ini sukuk retail yang 5 tahun ya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Ya, nah maka bagaimana jika 5 tahun lalu menabung 2,5 M dalam bentuk dinar, maka akan dapat berapa? Jadi gini, ya. Jadi emas pada tahun kita mundur ke belakang gitu kan ya, mundur ke belakang. Emas pada tahun 2019, 5 tahun yang lalu itu kurang lebih 758 gram. Ya. Jadi 2,5 M dibagi 758 ribu, sorry, mohon maaf, menjadi kurang lebih 3.298 gram. Ya. Kemudian harga emas saat konsultasi itu sudah 1,4. Ya, harga Agustus 2024. Ya. Maka total nilai secara rupiah menjadi 3.298 gram dikali 1,4. Kurang lebih 4,62 M. Ya. Sehingga ada selisih keuntungan ya, 4,26 M dikurangi 2,5 M. Ada kenaikan kurang lebih 2,1 M ya selama 5 tahun. Itu gede banget. Jadi perbandingannya sukuk 120 juta per tahun kali 5 tahun cuma dapatnya 600 juta. Dan emas dapatnya, dinar dapatnya 2,12 M ya. Jadi terjadi selisih kurang lebih 1,5 M. Untung banget, lebih untung menyimpan dinar. Akhirnya apa yang dilakukan? Itu. Jadi sukuknya ditarik, Bapak Ibu dijadikan dinar. Ini 20 dinar, 20 dinar ya. 10 dinar, 10 dinar ya. Jadi dijadikan seperti itu. Nah, begitupun juga dengan case yang ruko. Ruko juga sama tuh. Ruko senilai 3,6 miliar dan dinar KR senilai 3,6 miliar. Ini ruko di Depok ya. Sudah ada penghuninya, ada sewanya seperti itu ya. Jadi ruko strategis di Kota Depok harganya 3,6 M. Nilai sewa ruko itu 5-7% lah sesuai dengan inflasi ya. Tapi realnya hanya 3% aja. Rata-rata ya 100 juta lah per tahun ruko itu. Dan bagaimana dengan dinar KR senilai 3,6 M? Itu ibarat sama dengan 71 keping 10 dinar ya. 710 dinar ya, harga Januari 2024. 3,6 M itu kurang lebih 710 dinar ya. Tahun 2024 kenaikan dinar itu 37,5% dari 3,65 M ya. Di akhir tahun tuh menjadi 1,3 M. Sehingga apa? Selisih sewa ruko simpan dalam dinar ya, yang dapatnya dengan dinar 1,3 M, dapatnya dengan ruko cuma 100 juta. Ada selisih 1,25 ya. Akhirnya rukonya dijual gitu ya. Dia mendapatkan investasi dinar jauh lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi jika disimpan dalam dinar KR maka akan mendapatkan biaya sewa 13 tahun di depan. Artinya seolah-olah kita udah disewa tuh selama 13 tahun dengan sewanya berapa? 100 juta, 100 juta, 100 juta ya. Tapi kita sudah dapatkan di depan 1,35 M.
seperti itu. Jadi banyak sekali keuntungan ini juga sama ini, ya. Ini ada juga mana ya? Hmm. Nah, ini kisah real juga ini, ya. Atau orangnya ada di sini nggak ya? Orangnya ada di grup nggak? Nah, ini saya ingat banget nih, ya. Eh, Pensiunan guru ini, ya. Dia sampaikan tuh, dia pensiunan guru tuh, nggak punya rumah, bentar lagi pensiun, ya. Saya ingat 2023 tuh konsultasi, 2 tahun lagi mau pensiun tidak punya rumah, guru, karena selama ini menggunakan rumah dinas. Nah, ketika sudah pensiun rumah dinas harus tinggalin. Saya cuma bilang saja, "Yuk, duitmu yang ada, apapun yang ada segera nabung ke Dinar." Ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya ingat banget tuh ketika pergi SGS, sebelum SGS bulan Juli, dia hitung-hitung, "Coach Tovan, ini tabunganku dengan Dinar, saya bisa beli rumah 850 juta cash." Dengan tabungan Dinarnya. Maka ketika dengan tabungan Dinar, emas tadi, Bapak Ibu bisa ngeliat grafiknya kan ya. Untuk masa depan jauh lebih cepat daripada kita nabung dengan duit. Ya. Saya sendiri pribadi tuh jujur ya, belum pernah tuh beli rumah 850 juta cash. Tapi dia bisa beli rumah 850 juta cash dengan nabungnya Dinar tadi. Ya. Jadi luar biasa dan dia juga mitra kami nih. Ya. Saya share soundnya. Saya dengan siapa Bu nama? Ibu Siti Sundari lagi Bontang, Kalimantan Timur. Oh Masya Allah Ibu Siti Sundari ya. Jadi niatnya awalnya beli dinar untuk nabung buat beli rumah. Rumahnya kebeli, dinarnya masih utuh. Subhanallah. Gimana ceritanya? Dinarnya masih ada berarti. Ya jadi bersama. Nabung dikit-dikit. Tapi dinarnya utuh tuh. Rumahnya kebeli. Itu dia keberkahan dinar, Masya Allah. Yuk sama-sama selamatkan harta kita dengan dinar. Barokahnya banyak sekali. Ya, nih peserta kita, Masya Allah. Banyak banget. Ya, jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa saya suka mengajak yuk. Nah, belakangan ini baru saya paham. Nanti kita akan paham lagi tuh. Bagaimana kita sebenarnya memanen emas, memanen dinar. Ya. Nanti insya Allah di kesempatan ini saya akan ajarin. Ya, bagaimana kita bisa memanen emas. Ya. Dengan emas itu kita bisa pensiun dini, bisa jalan-jalan secara gratis, bisa apapun sebenarnya. Ya, bisa apapun, Masya Allah gitu. Dan apa namanya? Dan saya pun merasakannya, ya. Saya pun merasakannya, Banyak teman-teman. banget ya. Tuh. Ya, bentar, bentar. Ya. Saya pun merasakannya. Maka saya pengen tuh ngajak teman-teman, yuk mulai sekarang tuh kita berinvestasi dengan Dinar. Tapi yang menarik gimana ya? Nah, bagaimana caranya memulainya? Nah, daftar sebagai mitra DKRI, Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan emas Dinar jauh lebih mudah. Lebih murah daripada harga pasar. Daripada Bapak Ibu menjadi konsumen. Maka tadi, seperti yang saya sampaikan, tim Desemboringin, emas itu tidak membuat Anda kaya, tapi tetap kaya. Itu kalau Anda sebagai investasi. Tapi saya rubah, emas itu akan membuat Anda kaya dan semakin kaya kalau Anda menjadi pedagangnya, kalau Anda menjadi pebisnisnya, kalau Anda menjadi mitra dinarnya. Ya, seperti itu. Maka daftar sebagai mitra DKRI, Sobat Bisnis Magnet Rezeki SBMR ya. Seperti itu. Dan banyak sekali keuntungannya ya. Kenapa? Karena ini peluang usaha bermitra dengan Ustadz Nasrullah. Kenapa? Karena kita tidak harus produksi sendiri. Semua produk-produk disiapin. Selain dinar emas juga ada produk-produk dari Magnet Rezeki. Ya, kita fokus pada siar atau penjualan kalau kita mau jalankan ya. Produknya tidak mudah rusak ya. Seringan ongkir ke seluruh Nusantara. Kualitas premium. Ya, desain terbaik. Tidak ada masa kadaluarsa expired. Repeat ordernya tinggi. Nah, teman-teman yang udah pernah merasakan saat FOMO, ya Allah, itu luar biasa tuh. Baru kali ini saya melihat dalam dinar ya, itu harga sudah nggak dilihat. Seharga 300 juta cuma tutup mata, 5 detik, 1 detik, sold out, habis ya. Nah, kenapa? Karena dijual makin untung, dibeli untung, disimpan untung, harga turun tetap untung, harga naik juga makin untung. Biayanya berapa? Murah, cuma 750.000 Bapak Ibu. Tapi ini yang kita dapatkan.
akses eksklusif grup MRBA, Magnet Rezeki Business Academy. Bapak Ibu akan dapat materi-materi yang luar biasa dari Pak Nas dan dari teman-teman juga. Yang kalau materi-materi itu kita belajar di luar bisa dan itu berbayar dan ini gratis. Ya, kita belajar digital marketing gratis, belajar FBS, IGS, TikTok Ads semuanya gratis. Itu di grup MRBA, Magnet Rezeki Business Academy. Ada video-videonya yang diberikan. Kemudian ada setiap hari materi-materi yang di-sharing oleh pusat, ya, dengan materi yang bermacam-macam dan materinya daging semua. Kemudian ada bisnis briefing oleh Pak Nas senilai kurang lebih 12 juta, yaitu di grup MRBA. Kemudian ada coaching bisnis oleh kami, ya, wakil resmi senilai 3 juta, ya. Value-nya kurang lebih 20 juta lah. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan lisensi bisnis, ya. Artinya menjadi SBMR, Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Dan ini bisa diturunkan, bisa diwariskan. Kemudian mendapatkan lisensi bisnis fashion, ya. Jadi fashion apapun yang dijual Magnet Rezeki, Bapak Ibu bisa dapatkan, bisa jual juga, ya. Dapatkan bisnis starter kitnya, nanti akan dapatkan starter kitnya, Bapak Ibu akan dikirimin brosur, kwitansi dan lain sebagainya. Kemudian juga sertifikat sebagai mitra, sebagai lisensi bisnisnya. Ada lisensi sebagai agen properti, lisensi agen umroh dan haji, ya. Jadi kita bisa menjadi pesyiar Baitullah. Kemudian dapatkan bonus web replika untuk jualan produk-produk Magnet Rezeki. Artinya udah disiapin semua. Kita sudah disiapin, toko emasnya sudah disiapin, semua sudah disiapin. Ya. Dan yang saya katakan tadi, ini nyaris tanpa modal, nyaris tanpa modal. Kita mau jual dinar, bisa tanpa modal juga. Ya. Jual dinar bisa tanpa modal juga Bapak Ibu. Ya. Syiar umroh juga sama, kita bisa syiarkan umroh, kita akan dapat yang namanya ujrohnya, dapat fee marketingnya. Dan kemudian lanjut, kemudian, nah ini saya berikan subsidi biaya daftar 75.000, ya, Masya Allah. Waktu itu saya berikan MR Gold, ya, tapi MR Goldnya udah nggak produksi lagi, udah habis. Maka akhirnya saya berikan subsidi daftar 75.000, ya, 10% dari biaya administrasi. Nah, biaya 750.000 ini insya Allah tuh cepat sekali Bapak Ibu akan kembali balik, ya. Aku yakin karena ketika kita menjual produk-produk daripada Magnet Rezeki, kita bisa jual dinarnya, emasnya, bisa jual fashionnya, umrohnya, ya, properti itu bahkan bisa mendapat ujur sampai 3 juta. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar menjadi admin, Sobat Bisnis Magnet Rezeki, itu biaya daftarnya hanya 750, kemudian saya akan subsidi 75.000. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah daftar, ya, nanti kirimkan saya bukti transfernya, nanti saya akan balikin 75.000 rupiah, ya. Ya lumayan lah, ya. Nah ini kalau mau gabung silakan di screenshot, ya, cara gabungnya, atau bisa di setting gitu, ya, ke sini, atau ini bisa di scan saja alamatnya https://sit.id daftar MRBA, atau nanti bisa japri ke saya gitu, ya, atau di grup. Nah, seperti itu. Yang menariknya juga begini Bapak Ibu, dapat jalan-jalan, potensi jalan-jalan gratis dalam dan luar negeri. Ya. Seperti yang saya rasakan juga, saya mendapatkan reward ke Batu Malang yang pertama kali itu, kemudian Bali Lombok, kemudian Bukit Tinggi Padang, kemudian Yogyakarta, Solo Semarang gitu kan, ya. Kemudian ke mana ini, ya? Ini ke Lembang, Bandung, kemudian juga kemana ini terakhir ke Jakarta, nanti tahun depan ke Bali, ya, seperti itu. Dan ini gratis dan semua dibiayain. Kemudian juga jalan-jalan ke luar negeri. Bapak Ibu juga akan bisa mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri yang namanya DDR, ya, seperti itu. DDR, Dinar Dream Reward, ya, seperti itu. Gas yang 6 kemarin, nah ini DDR, ya. DDR Bapak Ibu juga akan bisa berangkat tuh, seperti beberapa teman, ya, Dinar Dream Reward, dulu namanya TDR, ya, Turki Dream Reward. Jadi namanya sekarang adalah DDR, ya, Dinar Dream Reward. Ini nggak ada modal Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu akan bisa dapatkan potensi mendapatkan jalan-jalan gratis dalam dan luar negeri. Siapa namanya nih? Liani Nur Latifa. Mbak Liani, ya. Ini dreamnya, ya? Iya, ini dreamnya. Masya Allah. Pengen banget ke Turki. Katanya baru sekali naik pesawat. Iya, baru sekarang, baru kesampaian. Iya, sambil jalan. Terus ini apa?
Ini hadiah kan berarti ya? Ini hadiah. Keren ini hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus ternyata dinar yang pertama dibeli Ayah Sofia. Iya, Ayah Sophia, dan alhamdulillah tahun kemarin beli, sekarang berangkat ke Ayah Sophia. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Liati selamat ya. Iya, terima kasih. Oke. Ya. Jadi menarik sekali, Bapak Ibu bisa punya kesempatan juga seperti Bu, ini. apa kesannya mengikuti Turki Journey ini? Energinya luar biasa panas. Saya nggak Masya Allah. pernah mendapatkan kalau lagi jalan-jalan tuh energinya kayak gini. Orang-orangnya Dahsyat semua. Apalagi kalau dengerin Panas yang bicara Jadi langsung. belum tahu di meleleh DPR ini otak. sudah bisa jalan-jalan. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua teman-teman yang di sini makin dahsyat energinya. Jadi nggak ragu, harus ke Dina Khairul Rozikin. Oke, terima kasih. Kasih Panas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita ada di Kapadokia. Saya doakan teman-teman semuanya yang menonton video ini insya Allah juga bisa pergi ke Turki. Amin. Yakin? Ya karena kita ada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kenapa kita harus ke sini? Karena safar adalah salah satu bagian dari upaya kita untuk mensyukuri bumi Allah yang luas. Makin kita melihat kebesaran Allah, makin kita mengagungkan Allah. Yuk sama-sama kita ke Turki insya Allah di kesempatan berikutnya. Ya. Jadi nanti 2026 ada kesempatan lagi untuk DDR ke Turki ya, Bapak Ibu, itu bulan September ya, kalau nggak salah ya. Nah, maka bagaimana cara mulainya? Yuk kita bisa daftar sebagai mitra sobat bisnis magnet rezeki ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman, bahwa ketika kita berbisnis merasakan gurihnya bisnis emas dinar, itu yang saya rasakan tadi gitu kan ya. Saya merasakan terus kurang lebih sudah menjalankan 4 tahun gitu ya. Dari awal emang dari 2020 saya sudah merasakan banyak sekali manfaat yang luar biasa. Terutama akhirnya saya memahami konsepnya emas, konsepnya dinar gitu ya. Seperti yang tadi Bapak Ibu bisa ngelihat di template saya, template yang tabungan itu mencadangkan dana, impian dan sebagainya itu dengan dinar itu jauh lebih cepat. Kemudian yang menariknya dapat potensi jalan-jalan. Saya sudah mendapatkan jalan-jalan tuh hampir setiap tahun, setahun 2 kali ya. Di dalam negeri dan luar negeri. Ya. Ini ke Bali 2026 saya sudah dapat juga tiketnya ya. Dan itu gratis Bapak Ibu. Dan itu gratis dan Masya Allah gitu ya. Termasuk nanti 2026 juga ke Eropa. Ya. Gitu tadi 2025 itu di Jakarta kemarin ya, sama ke Penang Malaysia. Seperti itu. 2024 itu di 2024 itu Solo Semarang iya. Oh enggak deh, 2024 sampai saya nggak ingat ya. Jakarta, Bandung Lembang tuh 2024 ya, Bandung itu 2024 dan ke Penang Malaysia. Malaysia 2025. Iya, Malaysia 2025. Penang Malaysia 2024 tuh kapal pesiar. Ya. Singapura, Malaysia, Thailand. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi insya Allah ya 750.000 tuh hal yang kecil banget ya. Kenapa ada itunya? Ya karena itu adalah untuk kita menjadi bagian dari magnet rezeki, bagian dari SBMR ya, mitra, dan value-nya banyak sekali yang kita dapatkan seperti itu. Dan teman-teman, saya akan berikan tuh kompensasi subsidi kurang lebih 75.000 ya buat mereka-mereka yang bergabung malam ini sampai tanggal ya, saya kasih sempat sampai hari Sabtu Bapak Ibu. Ya, sampai hari Sabtu ya. Oh, sampai tanggal 29, benar ya. Jadi buat mereka yang daftar ya, sampai tanggal 29 saya akan berikan subsidinya seperti itu. Ya. Jadi nanti bisa daftarnya ke sini. Ya, teman-teman bisa daftar ke sini. Tadi ya, daftar MRBA. Nah, ini bisa diketik gitu ya. Atau bisa di screenshot saja. Ya. Nanti bisa WA juga ke saya. Seperti itu. Nah, ya.
Nah, jadi dengan kita menjadi mitra, itu jauh lebih menguntungkan teman-teman, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya suka menyarankan ke teman-teman, yuk yang Anda belum bergabung, minimal Anda investasi dinar deh. Minimal Anda investasi dinar deh, karena udah nyata banget, ya, luar biasa banget. Udah banyak sekali yang kita rasakan. Saya pernah menyampaikan di grup ya, misalnya dulu, ketika saya baru pertama kali belajar magnet rezeki, 2016, dari Telegram dan sebagainya, kemudian saya mempraktekannya gitu kan ya. Kemudian saya mempraktekannya. Ketika saya praktekkan dan kemudian, bekerja, gitu. Maka saya rasakan dulu, merasakan manfaatnya. Banyak sekali alhamdulillah ya saya mendapatkan keajaiban, kemudahan, bismillah karena Allah gitu kan ya. Seperti itu, maka akhirnya ini ilmu harus disampaikan. Sehingga sampai sekarang pun saya tetap setia untuk menyampaikan ilmu magnet rezeki. Karena apa? Karena berani saya sampaikan karena saya sudah merasakan. Nah, belakangan ini juga sama. Yuk teman-teman, saya belajar, dinar 2020. Saya coba dulu, saya jalanin dulu, saya praktekkan, saya amalkan. Ini bagus banget ya, ini bermanfaat ya. Ini rasanya akan egois, akan zolim ketika saya tidak berbagi, ketika tidak saya sampaikan, ya. Karena saya merasakan manfaatnya. Akhirnya saya selalu menyarankan, "Yuk, belilah dinar, yuk tabunglah dinar, yuk tabunglah dinar." Sekecil apapun Anda sisihkan dana Anda nabung emas atau apapun gitu kan ya. Apapun yang penting emas. Tapi saran saya dinar. Kenapa? Banyak sekali keberkahannya. Saya pernah main emas di 2011 tadi. Tapi saya merasa nggak mendapatkan something ya. Tapi ketika saya mendapat dinar, saya mendapatkan banyak sekali kemudahan, mendapatkan banyak lagi keistimewaan, mendapatkan banyak sekali keajaiban, mendapatkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Bahkan di luar logika saya mulai dari seperempat dinar, di luar logika saya, dia tuh suka bilang dinar tuh manggil teman-temannya, ya. Sehingga alhamdulillah ada berapa puluh dinar yang saya punya ya, seperti itu. Dan Masya Allah, saya pengen mengejar sampai ke 100 dinar, saya pengen mengejar sampai ke 500 dinar. Ya, doakan seperti itu Bapak Ibu, menuju ke arah sana. Insya Allah kalau sudah di angka 100 dinar, itu kita akan bisa yang namanya membuat pohon emas, membuat kebun emas, membuat panen emas. Seperti itu. Nah, kalau sudah pada level itu, Bapak Ibu akan bisa merasakan kemanfaatannya, keberkahannya luar biasa. Bahkan tidak perlu kerja. Ya, jadi seperti itu. Maka saya sarankan yuk gabunglah jadi mitra atau simpanlah dinar. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, Bu Nur Hemriani. Di sini tanya Pak, misalkan kita beli dinar, kalau mau bebeknya kemana Pak? Bebeknya ke saya lagi. Ya, jadi bebeknya jangan khawatir, insya Allah kita bebeknya cepat. Bebeknya bisa ke saya lagi nanti. Ya, atau nanti ke perusahaan. Atau kalau ibu bapak sebagai mitra, bebeknya nanti kalau ada konsumen tanya, itu kan selalu ditanya itu, saya mau jual lagi kembali kemana? Ya ke saya gitu. Seperti itu. Sama kalau kita beli emas di toko emas, mana jual yang terbaik? Kembali ke toko emas tersebut. Apakah dinarnya bisa dijual ke toko emas? Bisa. Karena dinarnya adalah emas 24 karat. Ya. Hanya, ya, tadi itu kan, karena dia bukan punyanya dia, maka dia belinya sesuka-sukanya saja. Ya. Bisa bawa ke pegadaian? Bisa. Besi bisa digadaikan. Dijual kemanapun ketika kita sudah sering kali ya, berbekal emas saja ketika nggak ada duit kita jual tuh di luar negeri. Diterima, karena kita apa? Karena emasnya 24 karat, seperti itu. Jadi Bu Nur Hemriani itu insyaallah mudah ya. Jadi kalau ada yang mau tanya konsumen, nanti jualnya kemana? Bilang saja jualnya ke saya lagi, seperti itu. Harganya, nah ini dia, harganya kita menarik, gitu kan ya. Harganya kita jaga, ya. Tadi yang Ibu Bapak lihat itu ada tabel-tabel harga, itulah harganya yang kita jaga, seperti itu. Sehingga harganya sangat stabil, ya. Makanya kenapa kita tidak bermain di harga, ya. Ketika FOMO kemarin, banyak emas-emas lain tuh harganya, waduh, nggak karuan harganya. Nggak bisa diatur. Kalau kita harganya diatur, harganya kita jaga, ya. Seperti ini contohnya, ya. Jadi semua mitra tuh harganya sama, seluruh Nusantara semua harganya sama. Misalnya gini gitu kan ya. Kalau Ibu bisa lihat, ini ada harga konsumen, ini ada harga buyback. Misalnya 20 dinar, harga konsumennya berapa? 189 juta. Harga bebeknya berapa? 180 juta. Nah, ini yang dijaga. Kita semua standar. Sebenarnya Antam juga sama. Cuman ya harus kembaliin ke Antamnya. Kan tidak semua Antam ada di beberapa kota. Maka ketika dijualnya kemana? Akhirnya jual ke toko emas. Ya,
kita merasa untung, oh udah tinggi kok sudah naik harganya. Padahal yang lebih untung adalah toko emas. Makanya Pak Anas suka mengatakan dinar itu adalah emas yang jujur. Kita sampaikan harganya segitu ya segitu. Ya. Dan harga BBM jauh lebih baik, lebih tinggi kita dibandingkan emas-emas yang lain. Ya. Saya pribadi udah membuktikannya seperti itu. Ya. Jadi sama kayak dinar kayak emas ini. Ya. Ketika saya bisa merasakan manfaatnya, maka amat zalim kalau kita tidak berbagi. Maka yuk Bapak Ibu, ya, seperti pada malam hari ini saya ingin berbagi. Bapak Ibu silakan, ya, mulai saat ini, ya, atur pola keuangannya, ya. Kalau mau mencapai impian ya, instrumennya cuma dua, dengan menabung, emas atau dinar, emas atau dengan emas dinar atau dengan uang. Yang jelas jelas, menabunglah dengan dinar. Kenapa? Karena itu akan mempercepat impian ibu bapak. Tadi contohnya, iya kan? Mau pergi umroh, sabar saja 2 tahun. Yang tadinya 2, bisa berangkat tuh menjadi 5 orang. Kan lebih enak. Bandingin kalau Bapak Ibu nabung dengan duit. Udah nggak kekejar tuh. Ya. Jadi maka yuk mulai sekarang nabunglah emas. Gitu, seperti itu. Pak Haris, bisa Pak Haris, saya punya emas antam, gimana caranya mengganti menjadi emas dinar? Jadi emas antamnya nanti kirim aja ke Jakarta, kirim aja ke Depok. Ya. Nanti bisa saya bantu, nanti langsung kirim saja. Ya kan? Pak Aris kirim, nanti langsung dikonversikan ke dinar. Nanti akan dinilai itu kan ya. Hanya dikurangin per gramnya 15.000 aja. Ya kalau toko emas kan kuranginnya banyak. Jadi dikurangin 15.000 ya per gramnya, nanti dikonversikan. Mau diganti dapatnya berapa gram ini? Gitu. Mau diganti berapa dinar? Oh diganti 10 dinar. Ya. Kalau nambah berarti Pak Haris nambah duit. Kalau lebih nanti duitnya akan dibalikin. Ditransfer balik. Insya Allah mudah. Ya. Dan dapat poin. Dan dapat poin untuk kita bisa buat jalan-jalan ya. Seperti itu. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Di chat boleh, di mic-nya boleh, buka mic-nya, mikrofonnya. Nah, oh ya, jadi kita gini. Kita itu bukan bisnis multi level. Bukan bisnis rekrut-rekrut orang. Ayolah Bu Satria Nonsi ya, ayolah jalan-jalan lah, makanya coba ya diskusi dengan saya biar bisa jalan-jalan. Ya, jadi apa namanya? Kita bukan multi level. Nah, nanti Bapak Ibu, karena kita bukan rekrut-rekrut orang, enggak. Saya juga tidak merekrut, saya membantu mereferensikan Ibu Bapak menjadi mitra. Jadi kalau seandainya Bu Hemriani jadi mitra, ya, maka ada temannya pengen jadi mitra, ya for sejajar sama-sama jadi mitra. Ya, sama-sama jadi mitra, bukan di bawahnya Bu Hemriani enggak. Sama sejajar. Karena kita bukan multi level. Nanti juga misalnya Bu Hemriani jadi mitra, Bu Hemriani nggak beli produk ke saya. Karena apa? Karena semua sudah disiapkan sistemnya. Bu Hemriani mitra tuh langsung beli produk sendiri karena disiapin toko dinarnya, toko emasnya sendiri. Nanti masuk sendiri ke webnya, order sendiri. Sama seperti kita mau order kalau ke Lazada, ke Shopee, ke marketplace lah. Saya mau beli di marketplace, pilih produknya. Oh sekian, nanti dikirimin ke kita transfer. Udah begitu sistemnya. Jadi nggak beli ke saya karena kita bukan multi level. Kita juga bukan harga sama semua. Harga mitra, harganya ibu dengan harganya saya nih, harga mitra-mitra kita sama semua harganya, nggak ada yang beda. Ya, karena tadi kita bukan multi level. Kita bukan multi level. Ya, jadi nanti begitu Bu Nur tuh bergabung, gitu kan ya, maka dia akan dapat akunnya. Akun itu langsung bisa order sendiri. Nanti kita dampingin, nanti kita ajarin. Ada grupnya. Ya, kita dampingin, kita akan ajari seperti itu. Ya, jadi insya Allah mudah ya. Insya Allah sangat mudah dan teman-teman saya anjurkan bergabung. Ini teman-teman yang sudah bergabung sudah bisa melihat tuh, merasakan tuh perbedaan harga yang naiknya. Yang sudah bisa merasakan ya. Misal tuh kayak ada Mauludi gitu kan ya. Enggak juga Bu Satria. Ya kan? Ya. Bu Asra alhamdulillah pertama order mudah kok. Ya memang mudah ya. Sangat mudah kok. Sangat mudah. Ya kecuali waktu FOMO ya. Waktu FOMO kemarin tuh orang harga nggak dilihat, harga 300 juta udah nggak dilihat tuh. Karena orang berkejar-kejar gitu ya. Misalnya siapa ini misalnya Mauludi. Mauludi itu kan sempat lama beli. Sekarang harga emas dinarnya berapa Pak Mauludi? Ya kan? Sudah naik.
udah untung gitu. Ya, udah untung banget. Jadi dengan menabung dinar itu segala impian apapun itu akan mudah tercapai. Sama, saya tuh lagi gini ya, saya pengen jalan-jalan tuh, ya. Saya punya LOP tuh pengen jalan-jalan ke Eropa kemarin tuh ya, Eropa 5 negara tuh. Saya sudah cadangkan teman-teman, gitu kan ya. Saya sudah cadangkan sekitar waktu itu 3 dinar, gitu ya. Saya sudah cadangkan waktu itu 3 dinar. Ini nih, Eropa ini ya, Eropa ini. Harganya berapa? Murah kan ya, 21 juta. Yang murah lah. Ini Oktober 2026. Eropa tuh 21 juta tuh. Waktu itu 2 dinar. 3 dinar, sorry. Waktu harga dinarnya 3 dinar. Sekarang nih, ayo ini berapa yuk? 2 dinar aja udah cukup. Ya. Sementara udah kita cadangkan tuh 3 dinar. Artinya dengan dinar lebih murah. Ya. Sehingga bisa jalan-jalan gitu kan ya. Sehingga bisa jalan-jalan. Maka nabungnya dengan dinar. Ya. Jadi yang tadinya 3 dinar, wah, akhirnya ongkosnya cuma jadi 2 dinar tuh. Wah, dapat 1 dinar, dapat 1 dinar akhirnya bisa buat uang sangu dan lain sebagainya ya. Jadi saya merasakan teman-teman Bapak Ibu, saya merasakan sekali ya. Jadi saya suka anjurkan ya, jangan pikirin 750.000. Makanya saya subsidi tuh ya, 75.000 buat Bapak Ibu sampai November 2000 tanggal 29 ya. Tanggal 29 November. Lewat dari itu saya nggak subsidi. Desember saya sudah nggak subsidi lagi. Di September saya subsidi. Kalau teman-teman yang kemarin sebelumnya saya berikan MR Gold ya, tapi MR Gold yang nggak ada, biar adil, maka oke lah saya subsidi aja 75.000. Caranya gimana? Nanti ketika sudah daftar, nanti transfernya bukan ke saya ya, transfernya ke rekening Pak Nas. Lihat link yang tadi. Nah, nanti kirimin bukti transfer bukti transfernya ke saya akan bantu follow up ke pusat, kemudian nanti akan saya bantu follow up ke pusat supaya akunnya cepat aktif, kemudian 75.000 saya transfer ke rekening ibu bapak yang daftar. Ya, seperti itu. Jadi segera bisa dimanfaatkan. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ini kenapa saya cepat-cepat? Karena Zoom-nya udah habis waktunya. Nggak terasa 3 jam ya. Iya, hampir jam 10 ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Ibu Bapak. Ya. Jadi kalau ada yang belum paham, berarti kalau ada mitra yang mau gabung dapat poin saja atau komisi? Nggak dapat poin, nggak ada. Poin itu ketika kita transaksi, kita bukan multi level. Ya. Jadi kalau ada yang referensi, gitu ya. Jadi kalau ada yang referensi, nanti Ibu Bapak juga akan mendapatkan ujrohnya. Ya. Oh, ada Afifah, ada Bu Nur toh. Nah, Bu Nur tuh sudah bisa merasakan juga ya kenaikan harga dinarnya ya. Hanya dalam berapa bulan aja. Saya yakin tuh harga dinarnya udah naik. Ya. Dinarnya Antam kemarin. Jadi teman-teman kalau nggak paham, Antam tuh punya dinar. Jadi Bu Nur ini salah satu nih. Ya. Dapat Antam dia, Antam. Antamnya dinar tuh, dinarnya Antam tuh ada yang 22 karat dan 24 karat. Kemarin waktu di Kendari kita tukarin tuh. Ya, ke dinar Khairul Rezekin. Jadi Antam tuh ada dinar. Seperti itu. Iya, Bu, akan dapat ujrohnya. Tentu dari pusat sih. Seperti itu. Jadi, mereferensikan akan diberikan ujroh juga. Bukan poin ya, karena kita bukan multi level. Bu Satria Nonsi, ayolah. Kalau mau ke Eropa bagaimana caranya? Japri aja, Bu. Japri aja. Kan Ibu Satria Nonsi ada tabungan 3 dinar kan, itu bisa berangkat ke Eropa. Ayo, masih ada slotnya Eropa. Masih ada slotnya Eropa. Ya. Tapi insya Allah 2024 dari dinar juga kita akan berangkat ke Eropa secara gratis. Ya. Serius secara gratis insya Allah, doakan ya saya bisa berangkat itu bulan April ya. Insya Allah ya. Jadi November ini pengumumannya, selesai November ini pengumumannya, nanti siapa yang bisa berangkat ke Eropa. Doakan ya, semoga saya bisa berangkat juga ke Eropa. Nanti saya doakan Ibu Bapak juga bisa berangkat ke Eropa ya. Seperti itu. Nah, jadi inilah salah satu bagi saya wasilah ya, ketika saya merasakan manfaatnya saya berbagi Bapak Ibu. Ya. Bu Satria pokoknya japri saya aja ya kalau mau ke Eropa. Bu Nur silakan ya.
Bu Nur Hemdiani. Caranya sudah dapat gratis, gimana ya caranya Pak? Nanti kalau sudah menjadi mitra, ada kesempatan untuk bisa jalan-jalan gratis. Tadi yang saya ada videonya tadi itu, yang ke Turki itu gratis. Itu semua dibiayain, ya, dibiayain itu gratis, nggak pakai duit. Gitu. Jadi saya jalan-jalan kemarin itu semua gratis. Haji insya Allah ya, Bu Satria Nonsi Haji 2026, alhamdulillah ya. Dimudahkan, dilancarkan semua. Silakan. Kalau kita sudah jadi SBMR, kita mau masukin istri juga jadi SBMR, hitungannya gimana, Pak? Nggak usah, Pak. Cukup Bapak aja. Ya, cukup Bapak aja. Nanti kalau misalnya mau dapat gratis tiketnya, berarti Bapak mesti kejar poinnya dapat 2 tiket gratis. Misalnya ke Bali nanti ya, 2026. Kejar poinnya supaya bisa dapat tiket gratisnya 2. Minimal nggak ada beli-belinya Bu Nurdiana. Minimal beli berapa kos jadi mitra, nggak ada beli-belinya. Jadi makanya ini enak sekali aku bilang ya. Nyaris tanpa modal. Modalnya apa? Cuma 750.000. Sudah gitu saya subsidi 75.000-nya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa jual semua produk magnet rezeki itu nyaris tanpa modal dan dapat poin dan dapat ujroh. Nah, poin itu nanti yang bisa buat jalan-jalan gratis. Ya. Jadi mau gabung beli produk nggak ada, nggak ada beli produk. Habis gajian boleh Kak, Pak? Kapan itu? Pokoknya Desember saya tidak subsidi. Pokoknya sampai tanggal 29 ya, atau tanggal 30 November saya masih berikan subsidi. Setelah itu nggak ada lagi subsidi. Ya, Desember. Kok kalau DDJ batas kumpulkan poin sampai bulan berapa ya? DDJ itu ada di webnya tuh sampai bulan September kayak. Bentar ya, DDJ sampai bulan kapan ya? Tanggal 1 udah nggak dapat. Ya. Tanggal 1 Desember, pokoknya bulan Desember nggak dapat. November saya berikan kesempatan. Ya. Saya subsidi 75.000. Seperti itu. Khusus untuk November. Ya. Tanggal 1 belum, tanggal 1 belum. Nanti saya lihat lagi. Baik, nanti kita ke Sepatik. Di Sebatik banyak yang punya uang bisa direkrut. Mereka sukanya beli. Silakan Bu Satria ya. Rekrut. Bisa rekomendasiin ke saya ya. Mungkin kita perkenalkan di dalam, mungkin mereka tertarik. Jadi berlian itu juga bagus. Cuma kan berlian tidak liquid. Kemudian nilainya juga tidak standar ya. Pokoknya yang aman itu tetap emas ya, tetap dinar saat ini ya. Pokoknya hadisnya Nabi insya Allah itu selalu benar. Tidak akan bermanfaat pada satu masa gitu, kecuali dinar udah. Kalau dikatakan kecuali berlian nggak ada. Jadi dikatakan dinar. Ya Bu Nur Hermiani ya tanggal 1 enggak ya? Belum nanti. Usahakanlah tanggal 30 atau tanggal 29 ya. Buat teman-teman, saya akan subsidi di bawah tanggal 30 November ya. Pokoknya masih bulan November saya akan berikan subsidi. Bu Hasra masih bisa kejar ya di JJ atau kejar dulu tiket yang ke Bali ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau Pak Haris cukup Bapak aja Pak. Kalau suami istri ya pilihan Bapak sih. Kalau istrinya juga mau jadi SBMR supaya dapat masing-masing dapat tiket ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, bisa. Ya. Nggak ada ruginya juga sih. Kalau mau istri juga mau diikutkan. Banyak sih memang yang suami istri jadi mitra gitu ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu Nurdiana gitu ya. Bu Nurdiana silakan nanti bisa gabungnya kemana? Nanti boleh japri ke saya ya. Atau bisa juga nanti langsung ke link ini. Ya, insya Allah ya ke Bali. Nah, kalau DDJ insya Allah ya kan karena DDJ itu kan tabungannya 2 tahun. Insya Allah. Kalau misalnya belum ngejar tahun ini, tahun depannya lagi lah. Bisa dong, Bu Soliha kan sudah biasa Bu Soliha. Ordernya tapi kirimnya konsumen, tinggal ganti alamat konsumen saja. Iya. Kita langsung kirim saja alamatnya ke konsumen. Ya, tapi pastikan konsumennya udah transfer loh ya. Sudah transfer, baru kita order,
Ya kan jadi nyaris kita nggak punya modal sebenarnya. Makanya untung banget ya, uangnya uang konsumen kita belanjain, kita dapat komisi juga, ya kan, bukan ada modal ya. Makanya enak banget, ya. Nanti langsung alamat konsumen Bu Soliha, ya. Pakai Paksel Pak, pakai Paksel itu, apa namanya, ada asuransinya, tapi pakai kirim biasa juga sebenarnya bisa aja sih, aman-aman aja sejauh ini ya, aman-aman aja, cuma packing-nya mesti baik-baik, ya. Karena kalau kirimnya pakai asuransi kan lumayan Pak, berapa biaya, entarnya harga harga emasnya berapa, nanti preminya berapa. Tapi dikirim pakai JNE, JNT, kantor pos tuh insya Allah aman, cuma packing-nya harus bagus. Ya harus pakai kotak yang besar, supaya terus dikasih pemberat dikit lah, ya. Supaya pokoknya memberatnya di bawah sekilo lah. Supaya nggak kelihatan, kalau ringan kan terasa banget tuh. Tapi kalau agak berat-berat dikit kan insya Allah aman aja. Ya. Alhamdulillah ada yang beli 2D sambil Zoom. Masya Allah, sudah transfer saudara jauh, Alhamdulillah. Ya enak lah. Jadi enggak, jadi, dulu memang ada akad wakala, tapi sekarang udah enggak ya. Jadi kita kan wakala itu kan sebenarnya wakil, kita kan memang wakilnya perusahaan ya. Jadi itu udah dihilangkan di ordernya, jadi langsung order aja, sama aja Bu Astra, ya. Ya, gitu, seperti itu. Oh ya, misal kata ada teman mau beli bukan mitra jadi atas nama kita lah, ya bisa dong Bu, boleh lah Bu, Bu Satria, bisa. Bu Satria bisa, ya aman aja. Pakai gram yang termahal. Baik, Bos. Tolong doanya Pak, biar dananya ada. Insya Allah, ya dananya selalu cukup, ya Bu Irma. Insya Allah selalu cukup. Bismillah. Jadi LOP-nya yang bagus, yang baik ya, seperti itu. Insya Allah akan dimudahkan. Kemarin pas ambil langsung ke kantor pos, ditanya isinya apa, saya senyum saja. Jadi kalau dari pusat, Bu Asra, kalau dari pusat kantor pos itu dari pusat ya, setahu saya diasuransikan. Ya. Jadi kantor pos itu kalau dari pusat, jadi semua emas dinar yang dikirim ke kita itu yang dari pusat semua diasuransikan, jadi aman, jadi nggak perlu khawatir, ya. Selama kita belum terima, ya itu masih tanggung jawabnya pusat, selama, gitu. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Oke, ada lagi? Pak Ibu ini tiba-tiba kalau putus mohon dimaafkan ya, ini karena jamnya kebetulan sudah habis jamnya. Nah, teman-teman silakan, join, bergabung, japri aja ke saya di grup boleh tanya, nanti saya kasihkan linknya, nanti saya subsidi 75.000. Sudah banyak yang ngerasain, sudah beberapa sih yang ngerasain saya langsung transfer balik ya duitnya ya. Jadi ketika dia sudah bergabung, jadi mitra, bukti transfernya dikirim ke saya kirim lagi ke pusat untuk saya bantu follow up biar langsung bisa aktif, habis itu langsung saya transfer ke, mitra yang baru bergabung ya. Seperti itu, 75.000. Sampai Desember saja. Sampai November aja ya, sampai November. Desember nanti saya coba lihat lagi ya. Desember nanti saya coba lihat lagi ya. Doakan saja semoga saya bisa bantu teman-teman. Jadi tujuan saya pengen ngebantu gitu ya teman-teman ya. Jadi mitra. Kenapa jadi mitra? Karena teman-teman bisa order sendiri. Saat sudah ada dananya, ya kan, langsung bisa order sendiri. Kalau jadi konsumen kan, satu harganya harga konsumen, ya kemudian belum tentu bisa dapat gitu kan. Aduh pesannya kemana dan sebagainya. Tiba-tiba berubah lagi pikirannya, iya kan, mau dibelikan itu. Makanya kalau jadi mitra, langsung ada duitnya, langsung order sendiri. Langsung disimpankan, diamankan ke dinar. Insya Allah tuh dinarnya nggak akan bergerak, bahkan dinarnya bertambah. Kebutuhan Bapak Ibu akan bisa terpenuhi dengan caranya. Saya juga kadang-kadang kaget. Itu juga kadang-kadang aneh gitu ya. Tapi itulah keajaiban yang saya rasakan. Saya pengen dana ini gitu. Tiba-tiba terpenuhin aja dananya. Dinarnya masih ada. Ya. Tadi kayak siapa Bu Siti Sundari juga gitu. Bukan dinarnya utuh, dinarnya masih ada. Rumah kebeli 850 juta, saya juga geleng-geleng kepala, ya Allah, Masya Allah. Saya sampai bilang,
makasih Coach Tovan, kalau seandainya duit saya itu saya simpan ke deposito, dia ada deposito, simpan ke deposito dan sebagainya, saya nggak mungkin bisa beli rumah 850 juta cash. Saya pribadi juga belum pernah beli, Bapak Ibu. Dulu saya beli rumah nyicil, kredit 15 tahun. Nah, sekarang hal yang terbaru lagi yang menarik, dulu tuh, ya, saya tuh juga baru terpikir ke belakang tuh. Saya punya, jadi buat mereka-mereka yang sewa-sewa rumah, sewa ruko, bayarnya pakai dinar, ya, jangan pakai duit. Maksudnya gimana? Ya jadi gini, saya tuh kan punya punya TK tuh ya, tiap tahun bayar tuh, tiap tahun tuh dari 45 juta sampai sekarang 60 juta gitu. Lu nggak kepikir tuh, bayar pakai duit. Ada duit saya simpen, ada duit saya simpen. Ya begitu bayar duitnya berkurang, ya kan? Duitnya bayar berkurang seperti itu. Ya. Nah begitu saya simpan, akhirnya saya begitu paham 2 tahun yang lalu. Akhirnya saya simpan tuh duit di yayasan tuh ke dinar. Nah dinar kan naik terus. Akhirnya saya nggak ngeluarin duit lagi tuh. Dari dinar naik saya ambil selisihnya. Ya. Saya bayarin tuh sewa. Dinar saya masih utuh. Aset saya malah bertambah. Ya, bukan berkurang. Jadi kalau teman-teman yang menyewa dan lain sebagainya, pakailah dinar. Tabungannya adalah dinar, jangan yang lain. Kau ada saudara, ya, ada saudara kok sudah lama mau beli dinar Khairul Jikin tapi takut katanya penipuan karena saya sudah jadi mitra, jadi dia mau pesan ke saya. Ya udah benar, pesannya ke Bu Asra aja. Ya, seperti itu. Jadi Bu Asra menjadi trust ya, menjadi kepercayaannya. Insya Allah dinar tuh nggak mudah dipalsukan. Kalau yang sudah pernah megang dinar, itu detail banget, nggak mudah. Ya, sayang orang mau palsukan, lebih baik palsukan emas batangan yang tidak ada apa-apanya, tidak ada ukirannya. Karena begitu banyak ukirannya, biaya cetaknya jauh lebih mahal. Lebih baik cari biaya cetak yang murah. Ya, seperti itu kalau mau memalsukan. Berapa tahun Ibu tadi simpan dinar? Tadi 2023 sampai 2025, 2 tahun kurang lebih. Ya, semua duitnya dialihkan ke dinar. Ya, dialihkan ke dinar. Tadi yang saya bilang itu, ya kan 2 tahun saja. Yang dia modal 69 juta itu, paket eksklusif, 2 tahun, itu kan kenaikannya luar biasa. Ya, 100 jutaan kenaikannya. Seperti itu. Ya. Jadi tabungan dia, deposito dia alihkan tuh ke dinar, ya. Kan naiknya cepat tuh. Semakin banyak simpanan dinar, naiknya juga makin gede. Ya. Kalau kita punya 1 dinar, gitu ya. Dulu 1 dinar tuh 2002 tahun, 5 tahun yang lalu ya, masih 4,1 juta. Sekarang 11 juta. Ada naik 7 jutaan. Kurang lebih hampir 5 tahun ya. Naik 7 juta, 8 juta. Kalau cuma 1 dinar ya kecil aja, cuma 8 juta, 7 juta aja kan. Itu kalau 1 dinar. Tapi kalau ada 100 dinar, kan 700 juta. Gitu ya. Seperti itu. Jadi makin banyak si panendernya ya naiknya juga sama lah ya. Seperti itu. Dan itu yang membantu percepatan impian Anda dengan menyimpan ke dinar. Oke, kurang lebih tinggal 1 menit lagi nih, 8 menit lagi nih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi di Japri, boleh ke chat ya atau nyalakan mic-nya. Pokoknya saya lagi semangat. Karena ada Bu Nonsi. Insya Allah keren lah Bu. Ya, saya juga makanya saya mau berbagi ini karena saya baru nyadar. Ini saya belum bicara tentang pohon emas ya. Belum bicara tentang panen emas. Berapa kalau mau jadi mitra kos? 750.000 tadi ya. Yang kemudian saya subsidi. Saya subsidi 75.000 ya, sebelum November, sebelum Desember ya, artinya batas akhirnya November, 30 November. Seperti itu ya. Ini 75.000 saya subsidi. Bayarlah ya kan. Jadi daftarnya sebelum Desember lah. Jadi paling akhir tanggal 30 akhirnya 30 Desember 30 November ya. Seperti itu. Ya, Bu Nurdiana. Japri aja ke grup ya. Ini dapat value-nya segini nih. Ya. Kemudian subsidi dari saya daftar 75.000. Jadi nanti sudah daftar, nanti WA ke saya aja, linknya saya berikan atau saya bantu daftarkan.
nanti 750.000 transfer ke rekeningnya Pak Nas utuh, jangan diganggu-gugat, ya. Bukti transfernya kirim ke saya teruskan ke pusat lagi supaya dipercepat aktifnya. Nanti 75.000 saya transfer balik ke Ibu, ke Bapak. Ya. Jadi seperti itu. Bisa dijelaskan Pak, pohon emas itu? Bisa, tapi bukan sekarang Pak Aris. Nanti buat teman-teman mitra ya. Pernah saya sudah sampaikan di panen emas, nanti saya akan jadwalkan lagi ya Pak Aris ya. Atau sambil ngopi-ngopi lah besok kita. Pak Aris, belum pernah ketemu sambil ngopi-ngopi. Pak Aris ikut itu kan ya, ikut seminar ya. Nah, buat teman-teman, bantuin saya yuk seminar ya. Seminar di Balikpapan nih, tanggal 6 Desember. Saya ingat Pak Haris, supaya Pak Haris juga ikut seminar ya. Ya, buat ada keluarganya dimanapun, ya di Balikpapan, ya silakan ya. Kita akan ada seminar hybrid magnet rezeki hari Sabtu 6 Desember ya di Hotel Grand Senior ya, hotel bintang 5, hotel terkenalnya Balikpapan ini ya. Lumayan tuh. Saya dapat harga yang ajaib ya. Seperti itu. Ya. Ya nanti kita bikin kebrau lagi ya. Siap, nanti bikin kebrau. Ya. Tanah bumbu siap nanti, pokoknya siap Bu Nur ya. Nah, tanggal 6 Desember itu kegiatan seminar hybrid market rezeki ya di Hotel Grand Senior. Biayanya 175.000. Ya, segera bergabung ya. Rasakan hotel bintang 5, hotel terbaiknya yang di Balikpapan. Ya. Seperti itu ya. Informasikan jika ada keluarga di Balikpapan, ya silakan untuk bergabung di kegiatan seminar. Oh, selalu sehat ya Pak Aris ya. Masya Allah. Bro, kita akan adakan lagi sebentar ya. Nanti insya Allah. Saatnya jalan-jalan gratis. Ke Tanah Bumbu ya insya Allah. Ya, Bu Nur nanti carikan saya hotel di Tanah Bumbu. Gitu kan ya, lumayan nih. Lewat mana yang cepatnya dari Banjarmasin, Banjarmasin Tanah Bumbu lumayan 6 jam, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti coba kita jadwalin dah. Tanah Bumbu. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, mumpung waktunya belum habis. Nggak ada lagi dah. Ya, ya, alhamdulillah ya, saya senang bisa berbagi, bahagia banget. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang punya emas, ya kan sudah bisa merasakan tuh emasnya kalau dijual kan naik, tapi emas perhiasan jangan ya, emas perhiasan secukupnya saja. Nah, simpan emas murni, ya simpanlah emas 24 karat. Kenapa? Karena harganya terbaik. Ya, seperti itu. Nah, kalau nggak ada, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca istighfar 3 kali ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Berapa, apa ini maksudnya Bu Satria? Berapa kelipatan, berapa hingga dapat ujrohnya? Maksudnya apa ini Bu Satria? Nanti kalau ujrohnya referensiin mitra, japri aja, nanti saya kasih tahu. Ya, nanti akan ditransfer. Pas poin kita yang udah beli dinar itu hangus, Kak? Ya belum, enggak dong. Masih terpakai. Jadi hitungannya kan 1 tahun. Ini kan sekarang mulai bulan Juni, nanti baru bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2026. Ya. Periode berikutnya ya hangus, misalnya periode Mei ya sudah hangus. Jadi hitungannya satu masa, satu periode, 1 tahun. Ya. Jadi kalau sekarang belanja sekarang, poinnya masih kepake sampai bulan Juli 2026. Nanti poin itu masih kepake juga untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jadi nggak hilang, nggak hangus. Itu enaknya. Ya, seperti itu. Gitu ya. Pokoknya enak lah jadi mitra. Ya, kalau lewat bulan Juli berarti hangus, ya kan? Artinya nggak masuk poin, jadi poinnya nggak terkumpul. Jadi kan sekarang
mau jalan-jalan ke kemana, ke Bali kan mudah tuh ya. Cuma 4.000 poin Bapak Ibu udah bisa jalan tuh. Gratis 4.000 poin. Tapi mau dapat full poinnya 8.000 poin. Ya. Dapatannya mudah banget kok sebenarnya. Ya. Tinggal kita mau apa enggak. Ya. Tinggal kita mau apa enggak. Kalau enggak mau ya ya udah. Tapi kalau kita mau insya Allah perbaiki niatnya, luruskan niatnya. LOP-nya yang baik. Nah, rencana saya Rabu mau kelas LOP ya, apa namanya, materi LOP. Ya, bagaimana impian kita bisa terwujudkan dengan LOP ya. Nanti Rabu aja lah ya. Kalau besok kecepatan ya. Rabu nanti saya buka itu Zoom lagi buat alumni. Kalau ada yang mau beli dinar, apakah harganya itu kita kasih sama dengan harga dinar harga mana dia beli. Jadi harga dinar itu makanya gini Pak Aris kan, kita sebagai pedagang itu kita jual untung, kita beli untung. Jadi gini, harga itu hari itu gitu kan ya. Harga itu ya hari itu juga yang harganya. Misalnya ada konsumen mau beli saat ini ya, maka harga saat itu berapa? Maka harga itu dipakai. Misalnya gini, ya kan? Misalnya begini, Pak Haris kemarin beli dinarnya tuh anggaplah 1 dinar itu 10 juta. Tiba-tiba harga dinar 11 juta, kan untung toh? Atau Pak Haris beli dinarnya 10 juta. Pas mau dijual harganya turun 9 juta. Perasaan rugi kan? Enggak, tetap untung. Tetap untung. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Jadi jangan lihat rupiahnya tapi ngelihat fisik dinarnya. Nah, bismillah. LOP ke Bali ya, gratis. Kejar 4.000 poin. Buka serah. Mudah itu 4.000 poin. Bismillah, pasti bisa. Ya. Titik amannya dulu seperti itu. Oke ya, insya Allah kita akan jumpa lagi Rebu ya. Rebu pendampingan buat alumni-alumni seminar maupun training. Nanti saya jadikan satu saja, materinya adalah LOP ya. LOP tapi LOP yang agak sedikit berbeda. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.